Saat aku berusia 1 tahun, aku sudah menjodohkan diri dengan seorang istri kecil. Ibuku tidak percaya hal-hal aneh. Dia membawaku kembali ke titik awal, memintaku untuk menjauh dari putri sahabatnya. Siapa sangka, si bayi malah merangkak mendekatiku. Ketika dia memegang wajahku, itu berarti dia mulai menggoda. Dua ibu melihat anak-anak yang tampak mesra. Dengan tegas mereka memutuskan untuk menjodohkan keduanya. Saat kecil, King Mei berusaha menipuku untuk mendapatkan angpau tahun baru Imlek. Dia bilang dia adalah istriku di masa depan. Uangnya adalah uangnya. Kemudian dia menghabiskan tabungan pribadiku. Sampai aku masuk sekolah menengah pertama. King Mei sekeluarga pindah ke luar negeri. Perjodohan ini pun akhirnya tidak terlaksana. Pada hari itu, aku baru saja tiba di sekolah. Teman sebangkuku, Liu Yu, mendekat dan mengatakan padaku. Mendengar kabar bahwa kelas kita akan kedatangan seorang murid pindahan, yang datang dari luar negeri. Aku hanya mengangguk sambil berkata, oh, seolah-olah aku belum pernah melihat orang asing. Kenapa harus membuat keributan? Setelah berkata begitu, dia langsung berbaring di meja dan tidur. Tak lama kemudian, sudah sore. Saya baru saja masuk kelas. Liu Yu mulai bergosip lagi, akhirnya kamu datang juga. Saya bilang padamu, masih ingat saya bilang tentang murid pindahan itu pagi tadi. Dia sudah tiba di sekolah kita. Sekarang dia berada di kantor akademik. Ketua kelas dari kelas sebelah baru saja pergi mengoreksi ujian. Melihat murid pindahan, dia tergoda oleh kecantikan. Dia bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam secara diam-diam di kantor akademik. Dia tidak hanya ditangkap oleh kepala sekolah bagian kesiswaan pada saat itu. Ponselnya juga disita. Dia sekarang masih dimarahi. Saya terkejut, berani-beraninya dia mengeluarkan ponsel di kantor akademik. Betapa cantiknya dia. Liu Yu semakin bersemangat, dia benar-benar cantik hingga tidak realistis. Baiklah, baru saja saya meminjam ponsel ketua kelas. Apakah kamu ingin melihatnya? Saya akan meminjamnya lagi untukmu. Saya menggelengkan kepala, sudahlah, tidak usah. Lagi pula, semuanya adalah murid pindahan dari kelas kita. Cepat atau lambat akan melihatnya. Pelajaran pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Namun sekarang para guru di sekolah sedang mengoreksi ujian. Wali kelas Lao Qin juga ikut terlibat. Jadi pelajaran ini diubah menjadi waktu belajar mandiri. Saya sebagai ketua kelas dipanggil ke kantor akademik untuk membantu para guru mencatat nilai. Teman-teman sekelas berlomba-lomba memberitahu saya, pastikan untuk memperhatikan dengan baik penampilan siswa pindahan itu. Saat kembali harus melihat deskripsi tentang penampilannya. 000X. Karangan kecil 1000 kata. Semangat, ketua kelas. Cepat pergi, ketua kelas. Sekalian tolong lihatkan berapa nilai yang saya dapat. Saya menganggukkan kepala sedikit. Mengambil pena dan buku, saya pergi ke kantor akademik. Di kantor akademik, banyak guru dan siswa bercampur. Semuanya sedang mencatat nilai dan mengambil kertas ujian. Saya melihat sekitar dengan agak salah. Semuanya adalah ketua kelas yang saya kenal. Satu wajah asing. Juga tidak melihat seorang gadis yang terlalu cantik. Mungkin ini menunjukkan bahwa saya dan siswa pindahan ini tidak berjodoh. Jadi saya melupakan siswa pindahan tersebut. Kemudian saya bergabung dengan kelompok pemeriksa ujian. Penilaian nilai dikerjakan oleh guru. Ketua kelas bertanggung jawab untuk mengambil kertas ujian yang sudah diperiksa. Memilih kertas ujian dari kelasnya. Aku melihat beberapa nama yang familiar. Dengan diam-diam, saya mengambil kertas dan mencatat nilai mereka. Hanya saja saya kurang beruntung. Saya telah membolak-balik selama 1 jam penuh. Saya bahkan tidak menemukan satu kertas ujian milik saya. Saya justru melihat 10 kertas ujian dari kelas saya. Tanpa terkecuali, nilainya semua sangat rendah. Tidak heran Lao Qin marah seperti itu. Saat itu saya juga mendengar dua guru sedang mengobrol. Anak itu yang datang dari luar negeri. Dengar-dengar, nilai bahasa asingnya cukup bagus. Iya, saya melihat rapornya sebelumnya. Mata pelajaran lainnya juga sangat baik. Bagaimana bisa seorang jenius seperti itu direbut oleh Lao Qin? Saya mendengar bahwa mereka sedang membicarakan siswa pindahan itu. Saya merasa agak terkejut. Ternyata nilai siswa pindahan ini sangat baik. Saya hanya mendengar bahwa dia sangat cantik. Tidak menyangka ternyata dia juga seorang yang sangat pintar. Beberapa siswa di sekitar juga mendengar. Lalu mulai berbisik-bisik. Sungguh luar biasa. Sekolah kita ternyata kedatangan sosok legenda seperti ini. Aku merasakan bahwa kelas 3 mulai sekarang. Setiap hari akan ada seorang pria yang mengantri panjang. Mengintip dari jendela. Salah satu ketua kelas mengenalku. Dia menyentuh lenganku. Mengajarkanmu trik kecil untuk menghasilkan uang. Kunci pintu dan jendela kelas kalian dengan cerdik. Tirai juga ditutup. Siapapun yang ingin melihat siswa pindahan harus membayar 5 yuan per menit. Pasti kamu akan kaya. Salah satu teman laki-laki mendengar kata-kata itu. Mengusap kepalanya dan tertawa bodoh. Wajahnya saja tidak layak 5 yuan. 10 yuan untuk melihatnya selama 1 menit. Aku bersedia menyentuhnya demi 1000 yuan. Aku mendengarnya dan menghela nafas takjub. Betapa cantiknya dia sebenarnya. Pria itu mengangguk dengan penuh ketertarikan. Sungguh-sungguh, seluruh dirinya cantik dari ujung rambut hingga ujung kaki, terlalu sempurna. Aku masih ingin mengatakan sesuatu. Bel tanda kelas berbunyi. Para guru agar tidak mengganggu pelajaran berikutnya. Mereka bertepuk tangan dan memberitahu bahwa kita bisa pergi sekarang. Jadi saya mengambil buku catatan saya. Dengan tergesa-gesa kembali ke kelas. Pergi untuk melaporkan hasil ujian bulanan kepada teman-teman sekelas. Baru sampai di tangga lantai 3. Saya melihat bahwa koridor dipenuhi orang. Dan hampir semuanya adalah laki-laki. Saya kira itu adalah siswa pindahan yang baru masuk ke kelas. Melihat sekeliling. Tidak melihat orang asing berambut pirang dan bermata biru. Saya merasa bingung. Kemudian masuk ke kelas di bawah tatapan penuh rasa iri dari siswa lain. Saat istirahat besar, kelas menjadi ramai. Melihat saya masuk,
Beberapa siswa aktif bertanya kepada saya, bagaimana keadaan kelas kita? Karena di luar ruang kelas dipenuhi orang. Saya merasa segan untuk berkata jujur. Saya batuk sedikit, mengulurkan buku catatan nilai saya, membiarkan mereka melihat sendiri. Tempat duduk saya berada di deretan kedua dari belakang di dalam kelas. Baris yang dekat dengan jendela. Saya mendekat untuk melihat. Baru saya sadari bahwa teman sebangku saya, Liu Yu, sudah tidak ada. Justru ada seorang gadis yang duduk di sana. Dia mengenakan rok JK berwarna biru dan topi baseball. Saat itu dia sedang menundukkan kepala. Karena tepi topi menutupi wajahnya. Saya hanya bisa melihat garis rahang yang indah. Dan kulitnya yang halus dan putih. Gadis itu memegang selembar kertas ujian dan sedang fokus melihatnya. Melihat sikapnya, sepertinya dia datang untuk rapat orang tua. Saya kira Liu Yu dipanggil orang tuanya. Jadi dia berhenti sejenak dan ragu-ragu. Saya melihat sekeliling untuk mencari seseorang untuk bertanya. Akhirnya saya menemukan bahwa orang-orang di dalam dan di luar kelas sedang memandang saya. Tatapan mereka sangat penuh rasa ingin tahu. Ini membuat saya semakin bingung. Kemudian saya melihat Liu Yu duduk di baris terakhir. Dia menatap saya dengan ekspresi yang bersemangat dan rumit. Gila-gila, berikan aku kembali 4. Tapi ekspresinya sungguh gila. Aku tidak mengerti satu kata pun. Saat itu, duduk di tempat teman sebangkuku. Cewek itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan tatapan dingin dia melihatku dan bertanya, apakah kamu mau masuk? Ketika melihat penampilan cewek ini, aku tiba-tiba mengerti apa itu bentuk. Murid pindahan. Tapi murid pindahan seharusnya bukan seorang bule berambut pirang dan bermata biru. Aku melotot. Tanpa sadar, kata-kata itu terucap. Tapi, aku hanya bisa menoleh ke teman sebelah untuk mengalihkan topik. Apakah ini pertukaran tempat? Liu Yu yang duduk di barisan belakang berdiri dan menjawab dengan sangat cepat. Ketua kelas bahasa, tempatmu tidak berubah. Masih di posisi yang sama. Tinggal aku yang berdiri dengan canggung. Murid pindahan tampaknya mengerti sesuatu di tengah suasana aneh ini. Dia perlahan-lahan duduk tegak dan menggeser kursi sedikit ke depan. Memberikan ruang untukku masuk. Kemudian dia mengangkat kepala dan menatapku. Benar. 4 kata, teman sebangku, tampaknya. Adalah ketua kelas bahasa. Teman sebangku saya sepertinya 4 kata. Tolong. Ketika mendengar dia menyebut 4 kata, teman sebangku. Aku tiba-tiba mengerti. Guru Qin memberi siswa yang baru pindah. Tugas ketua kelas bahasa sebagai teman sebangku. Pastinya siswa ini sudah lama tinggal di luar negeri. Baru saja kembali dan masih belum terlalu terbiasa dengan bahasa Mandarin. Jadi ucapannya selalu lambat. Aku mengucapkan terima kasih. Masuk ke tempat dudukku melalui celah yang dia buat. Tepat saat suara kelas dimulai. Anak laki-laki di luar yang mengintip dari jendela. Baru kemudian dengan enggan pergi. Teman-teman sekelas juga mulai tenang. Masing-masing mulai menyiapkan barang-barang mereka. Dalam sekejap terjebak dalam keheningan aneh. Namun masih banyak orang yang melihat ke arah sini. Saat itu, siswa pindahan tiba-tiba mengucapkan sebuah angka dengan lembut. Aku mendengarnya dan secara naluriah merasa dia sedang berbicara padaku. Pandangan saya mengikuti arah tatapannya jatuh pada kertas ujian yang ada di meja. Kertas ujian luar berjumlah 64. Saya tiba-tiba duduk tegak dan mengambil kertas ujian itu. Melihat komentar yang sangat menyedihkan di atasnya. Saya sedikit mengeluh. Mengeluarkan keluhan kecil. Kemudian saya melihat nama di samping nilai. Ini adalah kertas ujian saya. Saya belum sempat merasa sedih. Tiba-tiba saya teringat Liu Yu berkata bahwa nilainya bahkan tidak setengah dari nilai saya. Itu berarti dia bahkan tidak mendapatkan 32 poin. Sepertinya murid pindahan itu melirik saya. Tapi saya tidak menyadarinya. Dipengaruhi oleh nilai, saya cepat memasuki suasana belajar. Kebetulan saat itu adalah pelajaran bahasa asing. Saya mendengarkan dengan sangat serius di bawah. Guru bahasa asing sedang menjelaskan pemahaman bacaan. Ini adalah sebuah artikel tentang cerita mahasiswa asing. Saat berbicara setengah jalan, ia tiba-tiba berhenti. Menghadap ke arah saya, ia berbicara. Dengar-dengar, ada seorang murid pindahan di kelas kita. Bisakah kita minta siswa ini untuk menerjemahkan artikel ini? Siswa-siswa di kelas akhirnya bisa. Melirik ke arah kami dengan terang dan jelas. Aku juga punya perut. Melihat meja siswa. Hanya ada satu buku bahasa asing baru yang terbuka. Saya melirik lagi. Menyadari itu adalah senjata. Saya dorong ujian saya ke tengah meja berdua. Siswa pindahan itu mengalihkan wajahnya sedikit ke arah saya. Tatapannya tidak sejauh sebelum pelajaran. Di dalam pupilnya terpantul cahaya matahari yang pecah-pecah di luar jendela. Seperti sebuah kaca bening yang berkilau. Di detik saat bertatapan, saya langsung terkena serangan kecantikan sekali lagi. Saat itu saya baru sadar bahwa siswa pindahan telah melepas topi baseballnya. Bahkan setiap helai rambutnya terlihat sangat cantik. Siswa pindahan itu memindahkan ujian ke tengah dua meja. Berdiri sambil sedikit menundukkan kepala. Menerjemahkan pemahaman bacaan dari awal hingga akhir. Menyelesaikannya dengan sangat mudah. Guru bahasa asing langsung memimpin tepuk tangan setelah mendengar terjemahan. Jelas sekali ia sangat puas dengan siswa baru ini. Teman-teman sekelas juga memberikan tepuk tangan yang meriah. Jelas sekali mereka sangat puas dengan penampilan siswa baru ini. Satu pelajaran berlalu dengan cepat. Sampai pelajaran berakhir, kertas ujian saya tetap diletakkan di antara kami. Siswa pindahan terus bersandar di kursinya. Saya tidak tahu apakah dia melihat kertas ujian. Tapi saya sangat peka merasakannya. Siswa pindahan sudah beberapa kali diam-diam melihat saya. Namun saya bisa. Saya merasa diri saya terpikat oleh kecantikannya. Mulai berpikir macam-macam ditambah dengan narsisme yang parah. Setelah itu, dia melepaskan pensilnya dan berlari. Saat melewati barisan belakang, saya tidak melihat Liu Yu. Tapi begitu keluar kelas, saya memang melihat Liu Yu menunggu saya di pintu. Dia menarik saya berlari ke sudut yang sepi. Belum sempat saya mulai meledak-ledak.
Saya segera memotong ucapannya. Ternyata Liu Yu langsung terkejut di tempat. Saya menceritakan pertemuan dengan murid pindahan pagi tadi. Saya juga menceritakan kejadian saat saya menabraknya kepada Liu Yu. Liu Yu mendengarkan dengan mata bersinar penuh antusias. Apa itu HZAM? Merayakan. Kampus. Kamu adalah keberuntungan. Apa sebenarnya kamu dan keberuntungan itu? Bahasa Inggris HTEW. Duduk sebangku dengan gadis cantik sudah cukup. Ternyata saya bisa mengalami kejadian yang seperti ini. Saya menggaruk kepala. Cantik memang cantik, tapi repot juga. Saya merasa tidak enak untuk berkata. Saya merasa seolah-olah siswa lainnya terus melihat saya di kelas. Dan saat tabrakan pagi tadi, sepertinya murid pindahan itu tertawa. Semuanya terdengar seperti hayalan saya. Liu Yu tersenyum dan menepuk bahu saya. Kebahagiaan datang terlalu mendadak. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi si cantik ini saat ini. Saya tidak tahu. Untuk saat ini saya tidak tahu. Saya meliriknya dengan kesal. Keduanya berbicara hingga hampir waktu pelajaran. Begitu masuk kelas, saya menyadari tempat duduk saya sudah dikelilingi lagi. Tepatnya, siswa pindahan dikelilingi. Saya melihat selembar ujian saya diletakkan sebuah ponsel hitam. Di layar tertera kode kartu nama. Beberapa siswa laki-laki dari kelas lain berdiri di sampingnya juga mengangkat ponsel. Sepertinya sedang memindai untuk menambah teman. Ada siswa laki-laki di luar yang tidak bisa memindai. Siswa pindahan itu sangat perhatian mengambil ponselnya. Ekspresi Liu Yu seketika menjadi bersemangat. Dia mendekat dan berkata dengan pelan kepada saya. Saya tahu bahwa di luar negeri terbuka. Melihat siswa pindahan itu, dia terlihat cantik dan dingin. Tidak menyangka dia begitu aktif. Saya tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam-diam mengangguk. Setelah mengamati beberapa saat, Liu Yu menepuk bahu saya. Kamu benar. Memiliki daya tarik. Memang merepotkan. Ternyata, kecantikan dan kesetiaan tidak bisa didapatkan sekaligus. Tak lama kemudian suara pelajaran dimulai. Siswa laki-laki pergi dengan bersemangat. Saya dengan tenang kembali ke tempat duduk saya. Siswa pindahan itu mengulurkan tangan untuk mengambil ponselnya. Saya juga kebetulan mengulurkan tangan untuk mengambil kertas ujian bahasa asing. Begitu saja, tangan mereka berdua muncul di atas meja secara bersamaan. Di bawah sinar matahari, bintik merah kecil di pergelangan tangan mereka berdua terlihat jelas dan mencolok. Melihat bintik merah kecil itu, saya langsung terpaku sejenak. Sepertinya murid pindahan itu tidak menyadarinya. Dengan nada yang alami, dia bertanya pelajaran apa yang berikut. Dan saya tiba-tiba menatap wajah murid pindahan itu. Saya mulai mengamatinya dengan seksama. Setelah diperhatikan cukup lama, murid pindahan itu akhirnya tidak tahan. Dia berbalik dan bertemu tatap dengan saya. Saya menjawab dengan gagap. Bahasa Indonesia. Bagaimana nilai matematika kamu sekarang? Suara murid pindahan itu semakin tegas. Saya terkejut sejenak lalu mengangguk. Murid pindahan itu menatap saya dengan mata dan alis melengkung. Lalu, apakah kamu sudah memutuskan untuk memilih jurusan sains atau sastra? Tidak tahu. Saya tiba-tiba terdiam. Tidak tahu bagaimana harus menjawab. Juga tidak ingin menjawab. Sekarang saya hanya ingin memahami satu hal. Melihat bahwa di pergelangan tangan mereka berdua ada bintik merah kecil. Baru saja saya menyadari bahwa murid pindahan ini sangat mirip dengan saya. Saudara perempuan tetangga yang menyebalkan di masa kecil. Dia juga memiliki tahi lalat kecil di pergelangan tangannya. Oleh karena itu, kami dijuluki pasangan emas dan perak ketika masih kecil. Bolehkah saya bertanya, siapa namamu? Meskipun kenyataan ada di depan mata, saya masih enggan untuk percaya. Murid pindahan itu sedikit mengernyitkan dahi. Dia hampir membuka mulut untuk menjawab. Pintu kelas didorong terbuka. Lao Qin masuk dengan membawa setumpuk kertas ujian. Ketua kelas bahasa Indonesia datang untuk membagikan kertas ujian. Jadi saya bisa menunggu jawabannya. Saya berdiri seolah dalam mimpi. Dengan bingung, saya berjalan ke depan kelas untuk mulai membagikan kertas ujian. Lao Qin selalu suka memberi nilai di kelas. Untuk memotivasi semangat semua orang. Kali ini juga sama. Ketika menyebut nama seseorang, dia harus maju untuk mengambil kertas ujian. Sampai terakhir, hanya tersisa 2 lembar. 25. Di bawah panggung, penuh dengan suara diskusi yang lembut dan berisik. Jiang Yichen lagi-lagi yang tertinggi di kelas. Mungkin saja kali ini juga yang tertinggi di seluruh sekolah. Bagaimanapun, soal kali ini memang sangat sulit. Ketua kelas terlalu hebat. Soal sulit, tapi nilainya tetap bagus. Sebenarnya saya bukan yang tertinggi. Karena di ujian saya adalah sebuah lembar dengan nilai tinggi 137. Bukan nama dari kelas kita. Saya kira itu lembaran saya. Tapi setelah dilihat, saya menemukan lembaran ini. Di kolom informasi hanya ada satu nama. Nomor ujian apapun tidak ada. Seharusnya ini adalah lembaran guru. Jika tidak ada informasi yang pasti tentang saham. Saya telah mengambil lembaran itu. Sementara Lao Qin yang berdiri di samping berkata untuk terus membaca. Sekali lagi. Penonton di bawah seperti mendidih. Siapa itu? Bukan dari kelas kita, kan? Siapa yang kenal? Apakah orang itu dikenal? Tiba-tiba seseorang teringat sesuatu dan menjadi sangat bersemangat. Menarik orang di depan, belakang, dan samping untuk mulai berbisik. Setelah semua ujian selesai, saya sedang bersiap untuk kembali ke tempat duduk. Tapi saya melihat teman sebangku murid pindahan saya perlahan-lahan tegak berdiri. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke arahku. Garis-garis wajah yang familiar ini membuatku terpaku menatapnya. Su Qingru mengambil alih dari tanganku yang tertegun. Ketika dia melihat ekspresiku, bibir tipisnya sedikit terangkat, menunjukkan senyuman yang lembut. Lao Qin jelas sangat puas. Sekarang, mari kita biarkan teman baru kita memperkenalkan diri.
Su Qingru tersenyum sopan kepada teman-teman di bawah. Halo semuanya. Nama saya Su Qingru. Saya lulus dari sekolah menengah di Akademi Hordenton luar negeri. Semoga teman-teman bisa memberikan bimbingan ke depannya. Menuliskan namanya. Sepertinya saya ingat sesuatu. Su Qingru menambahkan dengan makna yang dalam. Saya berkewarganegaraan Longguo. Mendengar itu, aku terdiam dan terpaku. Lao Qin dengan semangat memimpin untuk bertepuk tangan. Apakah kita baru tahu betapa baiknya tanah air saat kembali ke negara? Su Qingru sedikit mengangguk dan menjawab dengan sopan. Tentu saja tanah air itu baik. Dalam hatiku, aku tidak tahu rasanya seperti apa. Aku dengan tidak menentu kembali ke tempat dudukku. Saat duduk, aku melihat Su Qingru kembali ke atas panggung. Dia membawakan dari atas panggung kertas ujian yang aku lupa di meja. Teman kecil ini terlihat berbeda dari yang saya ingat. Dia sudah banyak dewasa. Ketika kami bertiga berdiri di atas panggung, dia tampak seperti salah satu orang dewasa. Dia bisa berbincang dengan Qin Laoshi dengan santai. Hanya aku yang merasa seperti seorang anak. Tiba-tiba aku merasa mimpi burukku telah menjadi masa lalu. Ketika kecil suka mengganggu. Itu karena masih anak-anak lebih baik. Saat dewasa, kita menjadi lebih matang. Maka aku akan dengan murah hati memaafkan. Apa yang telah dia lakukan padaku. Aku mulai merasa sedikit senang. Bersiap untuk mengambil ujian dari tangan Su Qingru. Namun, orang tersebut justru merelakan. Mengucapkan dua kata. Mengeluarkan satu kata. Barang. Mendengar itu, wajahku langsung penuh kebingungan. Tapi Su Qingru dengan tenang melepaskan tangannya yang menggenggam ujianku. Ketenteraman ini membuatku berpikir bahwa aku sedang berhalusinasi. Aku sedikit bingung. Aku dengan pelan-pelan mengambil ujian dan meletakkannya di meja. Lalu aku segera menoleh dan melihatnya sekejap. Apakah aku salah dengar? Atau apakah dia memang memarahiku? Segera setelah pelajaran selesai, aku langsung berlari lagi. Aku menarik Liu Yu ke sudut tempat kami berada di antara pelajaran sebelumnya. Begitu membuka mulut, aku langsung mengatakan bahwa aku mengenalnya. Li Qin. Liu Yu tampak sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk menyela aku. Kau dulu yang bicara. Tadi aku mendengar sesuatu. Liu Yu tampak bergerak dan sangat bersemangat. Apakah di pelajaran sebelumnya banyak siswa dari kelas lain? Apakah para siswa laki-laki pergi untuk menambah siswa pindahan? Sebenarnya saat itu aku sudah memiliki 3. Kenapa ada siswa laki-laki dari kelas kita yang ikut? Jelas sekali bahwa ada beberapa orang dari kelas kita yang juga aktif. Aku baru saja mendengar orang di kelas kita bilang tentang siswa pindahan. Kode yang diberikan itu bukan miliknya. Kau tebak itu milik siapa? Aku mengangkat tangan dan berkata, kotak tidak mungkin milikmu. Liu Yu dengan sabar mengetuk sedikit. Kamu tebak itu bisa siapa lagi? Sulit untuk mengenal murid pindahan yang baru datang. Murid pindahan baru itu sulit diakses. Aku menggelengkan kepala sebagai tanda ketidakmampuan. Liu Yu berkata dengan senang. Sangat jelas. Aku membuka mulut dan ternganga. Sulit dibayangkan seperti itu. Banyak verifikasi teman. Apa reaksi mereka ya? Liu Yu 1. Sangat tidak berperasaan. Jika aku adalah salah satu dari para pria itu, mungkin aku akan langsung membenci Su Qingru. Dapatkan perak. Kemudian dia melanjutkan berbicara. Kecuali, siswa tumbuh dengan sangat baik, dan tidak akan sembarangan bergaul. Kamu bisa duduk bersebelahan dengannya. Siswa pasti menyelamatkan galaksi. Tapi ketika aku mendengar kata-kata itu, ekspresiku menjadi rumit. Tidak ada sedikit pun ekspresi bahagia. Liu melihatnya. Masih tenggelam dalam fantasi indah Su Qingru. Bertanya dengan santai. Tadi kamu ingin bilang apa? Aku tenang. Aku mengenal Su Qingru. Liu Bao tersenyum dan mengangguk tidak peduli. Sekarang, nama-nama yang enak didengar memang sangat bagus. Dia menambahkan satu kalimat lagi. Tinggal di sebelah rumahku. Liu Yu tiba-tiba memutar kepalanya dengan wajah tidak percaya. Kamu bercanda, kan? Aku pasti menjawab. Kecil. Kita sudah saling mengenal sejak di dalam kandungan. Hanya saja, dia pindah ketika kita di kelas 4 SD. Sekarang sepertinya dia sudah pindah kembali. Liu Yu sudah tertegun mendengar rangkaian kata ini. Kamu bilang ini benar? Dia menghela napas. Anakku. Liu Yu dengan semangat mencubit lengannya. Dia berteriak kesakitan. Setelah rasa sakit itu, Liu Yu dengan semangat mengguncang bahuku. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Jika kamu memiliki sumber daya seperti ini, jangan sekali-kali disia-siakan. 1 minggu. Aku ingin melihatmu dengan pacar masa kecil di sekolah. Kosong untuk pacar muncul di depan semua orang di sekolah. Sudut bibirku bergerak sedikit. Tiba-tiba aku teringat suara idiot saat pelajaran tadi. Amarah menyelimuti, dia menggigit gigi. Saya tidak dekat dengan dia bahkan tidak mengenalnya. Jika kita berdua ada hubungan, maka itu hanya bisa disebut hubungan. Liu Yu melihat saya dengan benci yang membuat giginya bergetar. Ekspresinya tergugah. Masa lalumu yang tidak diketahui. Dengan cepat mengisahkan. Dari sudut-sudut ingatan. Mengingat kembali beberapa peristiwa bullying yang sangat mengerikan dan mengatakannya. Setelah mengatakannya, saya pikir Liu Yu sudah selesai. Tidak berdiri di barisan yang sama dengan saya. Dia juga pasti akan menunjukkan simpati terhadap nasib saya. Namun, saat saya menatapnya, saya hanya melihat Liu Yu dengan wajah menyimpang dan penuh rasa iri. Saya sudah mengenal Liu Yu selama 3 tahun. Saya sangat mengenal ekspresi ini darinya. Saya bertanya tanpa kata. Kamu lagi, cantik dan dingin, jangan cium saya. Kakak tetangga yang sangat jahat. Liu Yu tampak terpesona. Apakah kamu tahu ada tipe perempuan? Cara untuk mengekspresikan suka adalah dengan menggoda. Tanpa kata, saya terdiam setengah bingung. Dengan tangan saya berkata, kamu tidak peka. Kamu belum mengalami tahun-tahun gelap itu. Itu adalah mimpi buruk di masa kecil. Liu Yu menjawab dengan santai. Keburukan di masa kecil itu.
mungkin juga akan berubah menjadi mimpi indahmu saat dewasa. Aku sangat marah sampai mengatupkan gigi. 4. Sebaiknya kamu mengurangi membaca buku-buku yang tidak berguna seperti ini. Kemudian kami terus berbincang hingga kembali ke kelas. Di depan dispenser air pintu belakang, kami bertemu Su Qingru. Dia menatapku dengan tajam. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia tidak tahu dari mana ia mendapatkan gelas sekali pakai dan air. Berdiri di sana dengan malas menunggu air. Liu Yu memberi isyarat padaku dengan mengecilkan mata. Aku berjalan tenang melewati dia. Kembali duduk di tempatku. Tempat duduk Liu Yu dipindahkan ke baris belakang. Begitu ia duduk, ia dengan tenang mengamati keadaan di pintu belakang. Su Qingru tidak berhasil mengisi gelasnya penuh. Dia menyerahkan kartu airnya kepada seorang pria di sampingnya. Dia mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Pria itu terlihat senang mendengarnya. Pipi sudah memerah seperti dua bunga merah. Dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Baik, sangat tinggi kamu. Mendengar perkenalan diri dari wajah seorang laki-laki. Menyadari itu adalah teh. Maka dia segera menggigit gigi dengan marah. Ini adalah teh lagi. Dia dan Shen Jie bisa dibilang pemula. Saat itu dia sedang mengejar Dewi sekolah menengah. Akhirnya ada sedikit harapan. Dewi itu datang setiap beberapa hari untuk membawakan teh susu untuknya. Hasilnya, entah mulai kapan. Shen Jie ternyata berhasil dekat dengan Dewi itu. Liu Yu masih bingung kapan harus mengungkapkan perasaannya. Mereka berdua sudah mulai menonton film pasangan. Sekarang Shen Jie ternyata ingin mendekati teman kecil Jiang Yichen. Bolehkah tidak? Liu Yu melirik ke arahku yang sedang duduk membaca. Bola matanya berputar-putar. Dia dengan cepat mengambil milikku. Dalam tatapan anehku, dia bertanya dengan tajam. Apakah Jiang Chen minum? Saya pergi untuk mengambilkanmu. Sebelumnya, kami berdua adalah teman sebangku. Sering saling membantu mengambil air satu sama lain. Saya hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Jadi saya setuju. Baiklah, jelas. Liu Yu cepat-cepat menuju tempat minum. Liu Yu pergi dengan cepat. Saya melirik ke arahnya. Menyadari Su Qingru masih berdiri di sana. Di sampingnya berdiri Shen Jie. Saya tahu hubungan antara Liu Yu dan Shen Jie. Liu Yu begitu antusias mengambil air. Dan bahkan sengaja mengambilkan air untuk gelas saya. Tiba-tiba saya merasakan firasat buruk. Saat saya sedang berpikir tidak menentu. Tiba-tiba melihatnya melirik ke arah saya. Pandangan kami saling bertemu sejenak. Saya segera mengalihkan pandangan. Melihat jam di dinding belakang kelas. Lalu kembali dengan tenang. Seolah-olah saya hanya melihat waktu. Di sisi lain, Liu Yu sudah tiba di lokasi. Hanya melirik sekejap. Namun di bibirnya tidak berkata apa-apa. Saya pernah pergi liburan ke Inggris saat SMP. Teman sekelasmu meminta bantuanmu untuk mengambilkan air. Mendengar kata-kata ini, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Kata-kata Shen Jie yang belum selesai juga terputus. Liu Yu tetap dengan gerakan menyerahkan gelas. Sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi. Su Qingru dengan patuh menerima gelas itu. Tidak, dia tidak punya kartu air. Dan Liu Yu juga tidak bermaksud memberinya kartu air. Hanya menyerahkan gelas kepada Su Qingru dan berkata, kalau begitu, tolong bawa kembali untuk dia. Setelah mengatakannya, Liu Yu berjalan dengan ceria. Memberikan sebuah tatapan kepada Jie. Benar-benar mengganggu. Marah dan bingung. Dengan Liu Yu, semuanya sudah cukup. Liu sudah. Jelas sekali. Tapi dia masih bingung. Kenapa panjang? Kenapa Liu Yu ingin menyebut Yi Chen? Begitu akrab. Begitu akrab. Tidak takut. Adalah seorang. Bagaimana mungkin Su Qingru yang pulang dari luar negeri tertarik pada yang seperti ini? Memikirkan ini. Merasa sedikit lebih baik. Tahu bahwa Liu Yu sedang memperhatikannya. Bergerak dan mengambil air kembali. Sebuah kelembutan yang sangat disengaja. Kamu pakai milikku saja. Dan aku tidak bisa terus-menerus melihat mereka. Jadi terpaksa terus menunduk membaca. Sebenarnya merasa tidak nyaman. Aku merasa Liu Bao yang tidak dapat dipercaya akan mencariku sesuatu. Di tepi pandanganku ada sosok yang mendekat. Sebuah tangan menempatkan gelas yang penuh dengan air. Ditempatkan di depanku. Aku langsung mendongak dengan wajah marah. Kenapa kamu menggunakan gelasku? Su Qingru mengangkat tangan yang memegang gelas. Kemudian sudut bibirnya melengkung. Masih mengeluh aku pulang terlambat. Aku baru ingat bahwa yang membawakan gelasku adalah Rou. Seketika terkejut. Kekuatan angku itu seketika mengendor. Berkata dengan gagap. Kenapa kamu yang membawakan air untukku? Bukan Liu Yu, kan? Su Qingru berkata dengan santai. Su Qingru berkata dengan santai. Apakah itu teman sekelas yang memberiku gelas? Dia berkata sambil duduk. Qingru merapikan gambar. Ternyata Liu Yu sedang mengedipkan mata. Aku melotot padanya dengan marah. Su Qingru melihat ekspresi kesalku. Tiba-tiba tangan itu terangkat. Tapi setengah jalan terhenti. Saat aku menoleh, aku melihat gerakannya yang aneh. Aku mundur perlahan ke sudut dinding dengan waspada. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengembalikan tangannya. Ia menjawab dengan lambat. Tinggi ini tampaknya ingin menyentuh kepalaku. Dalam ingatanku, kita masih bersama di sekolah dasar. Kakak nakal di sebelah sering mengacak-acak rambutku. Seseorang yang berada di sudut ingatan muncul di depanku. Saat itu, aku masih merasa sedikit tidak nyata. Mendekatinya dengan lambat dan berkata, tolong, teman sekelas. Kamu adalah si Rou yang aku kenal, kan? Qingru mengatur gambar-gambarnya. Su Qingru mengangkat alisnya. Dia bergerak ke arahku. Suaranya terdengar masih tertekan. Aku mengira kamu sudah mengenaliku saat masuk kelas. Aku melirik dengan sinis. Menekan emosi aneh yang meluap di dalam hati. Aku sudah lama melupakanmu. Aku mengulurkan pergelangan tanganku untuk menunjukkan cap merah yang sama. Seandainya aku tidak melihat suratmu ini, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya.
Su Qingru juga membalik pergelangan tangannya. Posisi tahi lalat merah di pergelangan tangan kami berdua hampir sama. Ada semacam takdir yang halus mendekat. Entahlah mengapa, suaranya tiba-tiba menjadi datar. Dia mengeluarkan suara lembut, oh. Lalu tidak ada lanjutan. Saya menemukannya kemudian. Kata-kataku sepertinya terdengar bagus. Segera aku menjelaskan. Maksudku adalah, bagaimanapun, sudah bertahun-tahun. Itu semua dari waktu kecil. 4. Kau tidak bisa mengharapkan aku terus mengingatmu. Baik, kau tidak bisa mengharapkan ingatan seorang anak sebaik itu. Lalu bagaimana aku bisa melupakan Aku terdiam sejenak. Mungkin karena penampilanku tidak pernah berubah. Semakin aku berbicara, semakin tidak masuk akal rasanya. Aku pun memilih untuk diam. Su Qingru juga terdiam cukup lama. Tiba-tiba dia tertawa kecil. Memang dari kecil hingga sekarang. Aku merasa sangat marah. Dulu waktu kecil, aku sering diusili oleh kakak ini. Tapi aku tidak tahu harus membalas atau merenungkan kembali. Jika membalas, bukankah itu terlihat seolah-olah aku sangat narsis? Tapi kalau membalas, apa yang bisa kubalas? Su Qingru sekarang sama sekali tidak jelek. Mengatakan dia jelek terlalu berlebihan. Saat aku begitu terombang-ambing, waktu terbaik untuk menjawab sudah berlalu. Dengan marah, aku berpaling. Aku bersandar di meja dan menulis latihan. Aku tidak menghiraukannya lagi. Namun Su Qingru tampaknya mulai berminat untuk berbicara. Dia menusuk-nusukkan pensilnya ke lenganku. Dengan malas dia berkata, teman sekelasku, jangan hanya terfokus menulis sendirian. Teman sebangku barumu bahkan tidak memiliki satu buku pun. Aku justru semakin mempererat latihan. Bahkan aku juga bergeser sedikit ke sudut. Su Qingru yang tidak mau kalah terus menusukku dengan pensil. Teman sebangku Qiu. Karena di sebelah kiri saya adalah dinding. Jika saya bergerak lagi, saya tidak bisa bergerak. Jadi saya merasa seperti kelinci kecil yang terjebak. Terjebak di sudut oleh pemburu dan bergetar ketakutan. Hanya bisa menutup rapat buku latihan. Hampir seluruh tubuh saya. Su Qingru sepertinya terengah-engah. Baru ingin mengatakan sesuatu. Belum sempat berbicara sudah diinterupsi oleh seorang laki-laki. Kembali langsung terputus. Kamu bisa menggunakan buku latihanku dulu. Saya harus pergi menggambar papan informasi di kelas berikutnya. Tidak perlu datang ke kelas. Yang berbicara adalah Shen Jie. Su Qingru dan saya sama-sama melihat ke arahnya. Terlihat Shen Jie berdiri di atas. Dengan tampang percaya diri membiarkan kami berdua melihatnya. Kemudian dia mengulurkan sebuah buku latihan. Pandangan kami kembali tertuju pada buku latihannya. Di sampulnya tertulis 2 kata, minggu. Tatapan matanya bertanya-tanya. Ekspresi wajah menunjukkan emosi apa. Namun dia terus menahan. Saya sedikit bingung. Hari ini cukup antusias. Dulu bukan seperti ini. Aku melihat ke Su Qingru. Dan tepat bertemu tatapan Su Qingru. Kami saling bertatap. Aku tersentuh oleh tatapan dinginnya. Semakin membingungkan. Apa dia masih malu untuk menerimanya? Aku ragu sejenak. Mengulurkan tangan untuk mengambil buku latihan Shen Jie darinya. Meletakkannya di mejanya. Mengambil yang 4. Kelas kami sangat penuh kasih. Tatapan Su Qingru semakin jelas. Sepertinya ia melirikku. Aku berkedip dengan tatapan polos. Semakin aneh. Benar-benar membingungkan. Dengan lembut aku berkata, terima kasih, kepada Shen Jie. Shen Jie melirikku dan tersenyum. Tidak perlu dikatakan. Su, jika ada hal yang perlu, bisa mencariku. Aku tidak akan menganggapnya mengganggu. Seolah-olah aku tidak meminjamkan buku latihan kepada Su Qingru. Seperti menganggapnya merepotkan. Aku tidak tahu dari mana datangnya permusuhan Jie. Hanya menganggap baru saja mengambil darinya. Aku tidak berbohong. Tempat dudukku ada di sudut barat daya. Tempat duduk Shen Jie ada di sudut timur laut. Memang merepotkan untuk mencarinya. Shen Jie khusus datang untuk memberikan buku latihan kepada Su Qingru. Masalah ini cukup merepotkan. Aku tiba-tiba menyadari hal ini. Dan, jangan-jangan dia terus-menerus melihat kita berdua dari tempat duduknya. Melihat tanganku. Melihat tangan kita, ya, tidak mungkin. Memberikan Su Qingru satu tatapan. Diam-diam melirik Su Qingru. Tidak mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama secepat ini, kan? Kecuali, ternyata benar, kecantikan adalah bencana. Jie terkejut dan membalas beberapa kalimat. Mengeluarkan beberapa serangan balasan. Tapi melihat di sebelah, Qingru menjepit bibirnya. Dia memilih untuk menyerah. Lagi pula tujuannya sudah tercapai. Tadi dia mengamati dari belakang cukup lama. Menemukan bahwa aku ini menarik perhatian. Menarik perhatian orang-orang. Bisa berbicara dengan baik, tetapi memilih untuk berbisik. Apa mungkin mereka berdua ingin berbicara rahasia? Apakah orang lain tidak bisa melihatnya? Masih sengaja berbaring di meja berpura-pura dingin. Bukankah orang lain tidak bisa melihatnya? Shen Jie datang untuk mengganggu mereka. Setelah kamu selesai, taruh saja kembali di tempat dudukku. Itu di sana. Shen Jie menunjuk ke kursi di belakang Su Qingru. Su Qingru menoleh dan mengangguk. Baiklah. Shen Jie tersenyum lembut. Aku merasa seperti lampu neon. Terasa banyak uang. Tepat saat bel pelajaran berbunyi. Tapi guru belum datang. Aku tidak lagi melihat Su Qingru. Aku tidak lemah. Meringis dan duduk tegak. Duduk di sudut sambil melanjutkan mengerjakan soal. Duduk diam. Sepenuhnya tidak bergerak. Juga sepenuhnya begitu. Pandangannya beralih dari meja kosong. Menuju ke arahku yang sedang tenang mengerjakan soal. Melihat poni di dahi saya menutupi sebagian mata. Tidak bisa melihat ekspresi di mataku. Su Qingru menatapku dengan sedikit cemas. 2 orang bertemu. Sudah 5 tahun tidak bertemu. 5 tahun ini adalah waktu yang tepat untuk tumbuh. Kecantikannya sangat mencolok. Perubahannya sebenarnya sangat besar. Saya terlihat sedikit lebih menawan.
fitur wajah saya juga semakin tajam. Namun, pesona yang mematikan dan konyol itu tidak banyak berubah. Melihatnya saja sudah ingin mengganggu. Berangkat dari rumah di pagi hari. Baru saja keluar dari kompleks. Saya melihat seorang pemuda menendang kerikil. Dia berjalan dengan pikiran yang melayang. Masih dengan kebiasaan buruk ini, membuat Su Qingru mengenalinya. Tapi, setelah 5 tahun tidak bertemu, Su Qingru tidak bisa yakin 100%. Ingin mendekat sedikit untuk memastikan. Namun, tidak ingin terlihat terlalu mencolok. Jadi dia berencana berpura-pura tersandung. Lalu meminta maaf dan mengakui kesalahan sambil memastikan apakah itu saya. Su Qingru tersenyum saat kami berpapasan. Dia sangat senang bertemu saya lagi. Awalnya dia berpikir saya akan berhenti untuk Meniwen-nya. Tetapi saya berjalan pergi tanpa menoleh. Saat ini saya sedang menulis latihan. Menulis latihan. Semakin saya tulis, semakin saya merasa ada yang tidak beres. Saya merasa tidak nyaman dengan lengan yang ditaruh di meja. Melirik ke sebelah kanan. Baru teringat Su Qingru telah mendorong saya ke sudut dinding. Sampai sekarang saya belum kembali ke tempat saya. Kelas sangat tenang. Saya terdiam selama 3 detik lalu menoleh untuk melihat Rohu. Di tengah jalan, sepertinya saya bertemu tatapan dengan Su Qingru untuk sesaat. Su Qingru sedang melihat latihan Senjie. Saya tertegun sejenak. Dalam hati saya berpikir itu pasti kebetulan. Saya tidak memperhatikan. Mengeluarkan pulpen dan mengetuk-ngetuk perlahan di atas meja antara keduanya. Menunggu si angsa untuk melihat saya lagi baru saya berkata pelan. Teman sekelas. Su Qingru melirik saya dengan biasa. Dia mengangkat alisnya. Kamu bahkan sudah menutupi seluruh meja. Kakak, masih muda sudah pergi ke luar negeri. Pulang dan bilang tidak baik, ya sudah. Kenapa matanya juga buta? Tentu saja saya hanya mengeluh. Hanya bisa mengambil pensil lagi. Tempat yang terpisah di antara kedua meja. Melihat pakaian. Su Qingru dengan acuh tak acuh melambaikan tangan dan berkata. Garis pemisah. Kamu masuk. Sangat. Aku menatapnya dengan bingung. Namun tidak ada dampak yang menakutkan. Seperti anak anjing yang galak. Su Qingru mengangkat alisnya. Memutuskan untuk berbaik hati dan membiarkanku pergi. Secara sukarela menjauh ke samping. Hingga bel pulang sekolah. Kami juga tidak berkata sepatah kata pun. Namun aku memperhatikan. Su Qingru sama sekali tidak membuka buku latihan Senjie. Pelajaran 1 terbang. Bahkan langsung meminta seorang gadis yang duduk di seberang jalan. Membantunya menyampaikan buku latihan kepada Senjie. Alasannya adalah dia tidak tahu di mana Senjie duduk. Gadis itu bernama Song Mengmeng, seorang yang mudah diajak bicara. Bisa bercakap dengan siapa saja. Awalnya dia juga merasa Su Qingru terlihat sulit untuk didekati. Dan untuk sementara berpikir untuk berhubungan dengan sini. Tidak disangka Su Qingru yang berbicara dengannya lebih dulu. Dan suaranya terdengar tidak seangkuh penampilannya. Jadi setelah membantunya mengantarkan latihan, aku mulai dengan aktif berbicara dengannya. Awalnya aku mendengarkan. Tapi Song Mengmeng memang terlalu. Jadi aku pun menyimak sedikit. Kebetulan aku mendengar Song Mengmeng bertanya, apakah kamu pernah makan bebek panggang Beijing? Menurutku, babi panggang di luar negeri seharusnya memiliki rasa yang sama dengan bebek panggang. Lagi pula semuanya dipanggang. Ayam bakar daun teratai di sini juga sangat enak. Jika ada waktu, kita bisa pergi mencoba bakar seafood Lin. Su Qingru tersenyum tipis. Aku tidak makan daging. Song Mengmeng mengeluarkan suara. Oh. Dia melanjutkan, aku rasa bebek panggang listrik lebih renyah. Sekarang negara sedang mengembangkan energi baru dengan giat. Kita harus mendukung pemanggang listrik. Pemanggangan arang biasa sedikit mencemari lingkungan. Su Qingru tersenyum tipis dan tidak menjawab. Aku rasa Su Qingru mungkin berpikir. Song Mengmeng sedikit terobsesi. Sore itu berlalu begitu saja. Selain belajar dengan baik, saya beberapa kali terkantuk. Saya juga mencari beberapa kata. Memukul mereka. Memukulnya dengan keras untuk tidak melakukannya. Tidak bicara sembarangan. Saya tidak terlalu ingin orang lain tahu. Apa yang terjadi antara aku dan Su Qingru. Apa bagusnya? Mengatakan sesuatu secara sengaja seperti pamer. Saya selalu sangat rendah hati. Namun, sepertinya tidak berencana memberi saya kesempatan ini. Sore setelah pulang sekolah, saya membereskan tas saya. Mengambilnya. Bersiap untuk pulang dan dimarahi. Ayah akan bertemu teman lama. Tidak tahu jam berapa bisa pulang malam ini. Ketika ibu marah, hanya ayah yang biasanya lembut bisa membela saya. Memikirkan hal ini, saya seharian tidak bersemangat. Su Qingru juga melihatnya. Melihat saya melihat lembar ujian bahasa Inggris. Melirik sedikit, tersenyum sedikit. Suaranya sangat panjang. Sekarang kamu tidak akan menangis karena tidak mengerjakan ujian dengan baik. Saya tersadar dan menatapnya dengan tajam sambil berkata. Su Qingru baru pindah sekolah ketika kami sedang ujian bulanan. Sebenarnya dia juga mengerjakan 3 ujian di kantor. Masing-masing adalah bahasa, matematika, dan Inggris. Saat itu semua tertata di atas meja. Kecuali bahasa. Bahasa Inggris dan matematika masing-masing memiliki nilai maksimum 150. Meskipun bahasa tidak mendapatkan nilai sempurna, dia tetap yang terbaik di kelas bahkan di sekolah. Saya menyewa di Gunung Morda. Bagaimana orang ini bisa mendapatkan nilai sebaik itu? Su Qingru dengan santai mengumpulkan kertas ujian. Kamu mendapatkan nilai yang sangat buruk. Saya rasa kamu sekarang tidak ingin melihat ujianku. Orang-orang di sekeliling. Melihat. Aku melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada yang melihat saya mengganggu teman sekelas baru. Menatapnya dengan gigi yang terbuka. Saya juga tidak ingin melihatmu. Su Qingru berkedip dengan makna yang tidak jelas. Tidak bisa. Saya tertawa dan mengangkat tas saya. Su Qingru juga mengikuti saya keluar dari pintu kelas. Di pintu kelas, kami bertemu dengan Song Mengmeng. Song Mengmeng melirik kami sejenak.
Dia mengatakan dengan santai bahwa aku dan Su Qingru tampak cukup akrab. Pembicara tidak bermaksud. Pendengar peka. Ada beberapa orang berbicara di koridor. Sambil sekali melirik ke arah kami. Setelah mendengar kata-kata Song Mengmeng, seluruh koridor sepertinya tiba-tiba menjadi tenang. Aku langsung merasa terkejut. Langsung berkata dengan serius dan mengoceh. Teman sekelas tidak bisa menemukan jalan ke sekolah. Saya akan menunjukkan jalan padanya. Song Mengmeng mengangguk sambil berkata, oh. Tanpa berpikir banyak, dia menyapa kami dan pergi. Dia turun lebih dulu. Song Mengmeng selalu tampak terburu-buru saat pulang sekolah. Entah kenapa, aku merasa tidak berani menatap wajah Su Qingru. Teman sekelas, ayo kita pergi. Aku melangkah cepat beberapa langkah ke depan. Kemudian melambat, memastikan Su Qingru mengikutiku. Minta untuk terus berjalan ke depan. Saat turun, aku mendengar orang-orang di sebelah berbicara tentang siswa pindahan baru. Aku juga melihat seseorang menunjuk ke arahku. Karena dia menumpuk banyak kebaikan di kehidupan sebelumnya. Dia bisa menjadi teman sebangku murid pindahan di kehidupan ini. Mendengar itu, saya merasa sangat baik. Saya baru saja ingin maju untuk berdebat. Tapi Su Qingru sudah menyusul dari belakang. Dia berjalan bersama saya. Untuk keluar dari gerbang sekolah, kita harus melewati jalan di kedua sisi. Jalan sakura yang dipenuhi dengan pohon sakura. Jenis sakura di sini adalah sakura bulan Oktober. Sekarang adalah musim bunga. Setiap hari setelah pelajaran selesai, kita bisa melihat banyak pria dan wanita datang untuk melihat. Serangkaian bunga yang indah membuat mata terpesona. Setiap kali saya tidak bisa menahan diri untuk memperlambat langkah. Rasakan aroma bunga sakura di udara. Hari ini kebetulan ada sedikit angin, yang membuat kelopak sakura berterbangan di udara. Pemandangannya sangat indah. Beberapa siswa memanfaatkan ketidakhadiran guru di sekitar. Diam-diam mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Saya juga ingin mengabadikan momen ini. Tapi saya tidak punya ponsel. Bahkan jika ada, saya juga tidak berani mengeluarkannya. Lagi pula, sekolah kami sangat ketat dalam memeriksa ponsel. Tetapi seseorang yang baru saja pindah sekolah. Sementara itu, ada murid pindahan yang perlu dihubungi. Mata saya langsung berbinar. Dengan gembira, saya berbalik, ingin meminjam ponsel Su Qingru. Tiba-tiba terdengar suara klik. Saya tidak bisa merasa senang lagi. Hanya bisa menatap kaku ke arah yang mengangkat ponsel. Kamera mengarah ke arah Su. Su Qingru sedang mengenakan topi. Dia mengeluarkan suara lembut. Tertangkap. Maaf. Tapi nada bicaranya tidak menunjukkan rasa malu sama sekali. Saya berlari beberapa langkah untuk melihat ponselnya. Tunjukkan padaku. Su Qingru dengan cepat memasukkan ponselnya ke dalam saku. Di depan umum, kamu tidak boleh memaksa. Memang tidak bisa langsung memasukkan tangan ke dalam sakunya untuk merampas. Saya juga tidak tahu apakah ini membuatku marah. Melihat sakunya, melihat wajahnya yang secantik Dewi. Saat ini sangat indah. Seketika, wajahnya seketika memerah. Dengan perut yang marah. Obat, saya sudah dewasa. Jangan bermimpi untuk mengganggu saya seperti dulu. Su Qingru mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Meskipun dengan topi, wajahnya sulit terlihat. Tetapi tubuh Su Qingru yang sempurna masih menarik perhatian banyak orang ke arah kami. Melihat situasi itu, saya segera berbalik dan pergi. Dalam hati saya berpikir, saya tidak bisa menghadapinya. Apakah saya masih bisa menghindar? Mengingat kakak perempuan jahat yang mengganggu saya saat kecil adalah teman sebangku saya. Saya tanpa sadar mempercepat langkah. Baru saja keluar dari gerbang sekolah, saya dipanggil seseorang. Yi Chen. Saya berhenti sejenak, melihat sekeliling. Dalam sekejap, saya tidak melihat wajah yang dikenal. Apakah saya salah dengar? Saya ragu sejenak. Saya melanjutkan langkah ke depan. Baru saja sampai di tepi jalan. Yu Guangli. Saya melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di sebelah saya. Kemudian jendela mobil di depan terbuka, menampilkan wajah cantik seorang kaya. Orang kaya itu tersenyum lebar dan memanggil saya. Yi Chen. Wajah ini sekaligus asing dan familiar. Saya terkejut dan menutup mulut saya. Suara itu datang dari belakang. Itu adalah Bu Su. Saya sangat menyukainya saat kecil. Itu adalah Bu Su yang tinggal di sebelah rumah saya. Kebetulan, Qingru juga keluar. Bu Su bertanya sambil tersenyum. Yi Chen, apakah kamu masih ingat saya? Memanggil dengan semangat. Bu. Tentu saja. Daging babi panggang asam manis. Daging babi kecap. Su Qingru mendengus. Dengan kesal, dia melewatiku dan membuka pintu belakang mobil. Sekarang kamu malah ingat. Saya merasa agak canggung sejenak. Bu Su melihat kami berdua dan tersenyum sambil menekan bibirnya. Ayo cepat pergi. Orang tuamu sedang menunggu di hotel. Ternyata, siang tadi ibu bilang ayah pergi menemui teman lama. Teman yang dimaksud adalah Pak Su. Sekitar setengah jam kemudian kami tiba di hotel. Benar saja, orang tuaku ada di sini. Kemudian saya melihat seorang pria parubaya duduk di sebelah ayah. Dengan sopan saya memanggil Paman Lao. Papa Su tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke sampingku. Dia lebih tinggi dariku. Pemuda ini sudah lama tidak bertemu. Dia sudah tumbuh sebesar ini. Ayahku juga tersenyum. Tentu saja. Sekali mata tertutup, mereka sudah masuk SMA. Seolah-olah Yi Chen mengompol masih terjadi kemarin. Mendengar itu, aku langsung merasa malu dan ingin bersembunyi. Dengan cepat, orang-orang itu berbincang-bincang dan kemudian duduk dengan rapi. Aku duduk di sebelah ibuku. Su Qingru duduk di sebelah Mama Su. Kami kebetulan duduk berdekatan. Saat duduk, Su Qingru bahkan dengan sukarela menarik kursiku. Aku langsung terkejut. Apakah ini masih orang yang aku kenal? Di hadapan orang dewasa, dia benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Ibuku dengan lembut mendorong lenganku. Kenapa tidak berterima kasih pada kakak?
Melihat aku tampak agak enggan, ibuku kemudian melanjutkan. Ini adalah kakak Kingrumu saat kecil. Saat itu, Ibu Su yang berada di sebelahnya ikut berbicara. Kali ini mengurus proses pindah sekolah untuk Kingru. Kingru sembarangan memilih sebuah kelas yang kebetulan adalah kelas Yi Chen. Sekarang mereka berdua masih sebangku. Topik memanggil kakak akhirnya teralihkan. Saya menghela napas lega sambil diam-diam menggeram. Melirik ke arah Su Kingru yang duduk di sebelah kanan saya. Sungguh bisa berpura-pura. Dalam hati baru saja mengeluh. Tahu-tahu, Su Kingru menghela napas panjang. Dia melirik saya sebentar dan kemudian perlahan berkata, adik kecil Chen di kelas masih menjadi ketua pelajaran bahasa. Saya punya banyak tempat di mana saya perlu bantuannya. Benar kan, kecil, Chen? Dari suaranya, saya mendengar kata, adik, 2 kali. Mendengar kata itu, saya merasa semuanya jadi tidak baik. Dan ada satu lagi, Chen yang bisa dipanjangkan. Saya rasanya seperti dipukul keras oleh raket nyamuk. Seluruh tubuh saya merinding. Tetapi para orang dewasa semua memandangku. Saya hanya bisa memaksakan senyum palsu. Kakak Kingru berkata itu hanya bercanda. Alis cantik Su Kingru terangkat sedikit. Tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Ayah Su menatap ayahku dan tersenyum lebar. Ah, anak-anak sudah dewasa. Tidak ada yang bisa memanggil kakak atau adik lagi. Dulu kita masih sering dipanggil satu persatu, kan? Mendengar ini, saya tidak bisa tidak membayangkan. Kalau masih zaman orang tua kita, bukankah itu akan jadi tidak perlu? Tapi ayah saya juga ikut merasa nostalgis. Iya, dulu saya memanggilmu Hong setiap hari. Memanggil Ibu Xiao Chen. Sekarang itu sudah tidak tren lagi. Ekspresi ibu saya yang selama ini tenang juga berubah. Dahi beliau bergetar sedikit, menghirup segelas teh untuk menenangkan. Ibu Su bercanda. Yi Chen, jika kamu malu memanggil kakak, langsung saja panggil Kingru. Ayah Su juga menganggukkan kepala. Saya kali ini menjadi sangat tenang. Melihat dengan tenang dan berusaha berkata, obat. Su Kingru tetap tidak berkata apa-apa. Di depan orang dewasa, dia sangat manis. Tersenyum tipis dengan tepat. Di meja, orang-orang mulai berbicara tentang hal lain. Ketika pelayan mulai menyajikan makanan. Saat makan, Su Mama tiba-tiba menepuk pahanya. Mendorong Su Papa sedikit. Oh iya, saya hampir melupakan itu. Kau juga tidak memberitahuku untuk mengingatkan barang. Su Papa terkejut. Sepertinya dia juga tiba-tiba teringat sesuatu. Aduh, kepalaku ini. Barangnya tertinggal di mobil. Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan ponsel untuk menelepon sopir. Meminta dia untuk mengangkat kotak hitam di bagasi. Orang dewasa bisa ngobrol begitu banyak. Saya terus mendengar. Tiba-tiba, sepotong lobster meluncur ke piring. Mendarat. Melihat Su Kingru yang santai sembari meletakkan sumpit, saya berkata padanya satu persatu. Rasamu. Su Kingru tampaknya tidak mendapatkan umpan balik yang dia inginkan. Dengan sedikit penyesalan, dia bertanya padaku dengan nada yang sangat mengganggu. Sekarang tidak takut lagi pada udang. Aku ingat kamu pernah dicapit udang saat kecil. Bukankah itu membuatmu trauma dengan udang? Para dewasa berbincang dengan sangat akrab. Mereka tidak memperhatikan kami di sini. Aku sudah tahu dia tidak berniat baik. Dengan wajah yang marah, aku juga bisa tumbuh dewasa, kau tahu. Apa kau pikir aku tidak berkembang sama sekali selama ini? Su Kingru tersenyum dan memandangku. Bahasa Inggris tidak sama. Aku tersedak sejenak dan mengeluarkan suara mendengus. Aku memang tidak berkembang. Juga lebih baik dibandingkan seseorang yang mundur. Semakin kekanak-kanakan. Kata-kata Yi Chen ini tidak disukai oleh kakak Kingru. Row berkata dengan malas. Kemudian memikirkan sesuatu. Matanya menyipit seolah tersenyum tapi tidak. Yi Chen. Segera panggil kakak Kingru untuk mendengar. Mendengar itu, aku berbalik dan tidak ingin mengacuhkannya lagi. Mengambil minuman di atas meja dengan kesal. Minuman belum sepenuhnya ditelan. Minuman belum sepenuhnya ditelan. Tiba-tiba terdengar seseorang memanggil Xiao Shenchen. Saya langsung tersedak karena terkejut. Menutup mulut dan mulai batuk. Ibu saya segera menghampiri dan memijat punggung saya. Minum pelan-pelan. Seperti apa sih? Su Kingru dengan tenang memberikan saya 2 lembar tisu. Dan saya batuk semakin keras. Menenangkan. Saat saya akhirnya tenang, saya melihat Ibu Su datang. Mengulurkan sebuah kotak bludo merah yang indah kepada saya. Yi Cheng, ini adalah hadiah pertemuan untukmu. Saya tidak menyangka masih ada hadiah pertemuan. Segera saya berdiri untuk menerimanya. Terima kasih, Bibi Su dan Paman Su. Ini juga dipilihkan oleh Kingru. Kata Ibu Su. Saya sekali lagi tercekat di tenggorokan. Melihat sekeliling pada Kingru yang menunggu. Menghela napas. Terima kasih, kakak Kingru. Su Kingru tersenyum lebar melihatku. Tidak perlu terima kasih. Cepat buka dan lihat apakah suka. Mendengar itu, aku duduk. Melepas pita yang mengikat kotak. Menekan salah satu tombol di luar kotak. Kotak itu terbuka otomatis. Menampakkan pena di dalamnya. Itu adalah pena yang sangat bergaya dan desainnya menarik. Harus diakui, pada pandangan pertama melihat pena ini, aku langsung sangat menyukainya. Tak lama kemudian, sebuah jamuan berakhir dengan gembira. Setelah pulang ke rumah, aku berbaring di tempat tidur melamun. Temanku yang mengerikan pindah kembali ke kelas kita, dan juga pindah ke kelas kita, dan telah menjadi teman sebangku. Meskipun sekarang tampaknya tidak seburuk mimpi buruk, tapi sifatnya masih cukup menyebalkan. Keesokan harinya, aku susah payah bangun. Walaupun sudah bangun, pikiranku masih setengah tidur. Setelah sikat gigi, aku turun untuk sarapan. Aku melihat ayah terus-menerus mengedipkan matanya padaku. Aku terkejut dan langsung sadar setelah itu. Setiap kali ayah memberikan isyarat dengan tatapan ini kepada saya, itu seperti mengingatkan ibu bahwa dia sudah menangkapku berbuat salah.
Ternyata, begitu aku berbalik, aku langsung melihat ibu menatapku dengan tajam. Baru malam kemarin aku melihat daftar nilai yang dikirim di grup kelas. Apakah kamu tahu berapa peringkatmu di ujian bulanan kali ini? Lihat saja sendiri. Tidak tahu. Aku menjawab dengan lemah. Aku hanya tahu bahwa semua di kelas kali ini tidak lulus dengan baik. Daftar peringkat tidak diumumkan di kelas. Peringkat sudah dipublikasikan. Daftar peringkat tidak diumumkan di kelas. Aku berjalan mendekat dan melihat ponsel itu sejenak. Nomor urut 35, nama, Jiang Yichen. Aku turun dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-35. Ayahku sudah tahu tentang ini malam kemarin. Dia menepuk bahuku dan menghiburku. Tidak masalah jika satu kali ujian tidak baik. Tinggal di posisi bawah sekali. Agar bisa lebih mengingat perasaan di puncak. Ibu melirik ayah dan berbalik padaku. Bawa lembar ujianmu ke sini. Aku merasa seperti disambar petir ketika menjatuhkan ponselku. Dia membawa tasnya. Ujian dibentangkan di atas meja. Ibuku jelas-jelas marah tapi tidak terlalu. Dia tidak mengambilnya untuk dilihat. Melainkan hanya melihat dengan pandangan dingin seolah dari atas terhadap beberapa lembar ujian ini. Ayahku melihat jam dan mengingatkan. Sayang, kamu lihat, Yichen jika tidak pergi sekarang pasti akan terlambat. Hanya ujian bulanan kecil saja. Jangan berikan anak itu tekanan yang begitu besar. Tanpa menunggu ibuku membantah, dia kembali melihatku. Simpan dan rapikan lembar ujian itu. Aku akan mengantarmu ke sekolah. Sepanjang perjalanan, ayah tidak lagi membicarakan ujian bulanan ini. Setibanya di sekolah, aku berlari kecil menuju gedung kelas. Bertemu Teh. Secara tiba-tiba bertemu dengan Sicha. Keduanya terkejut sejenak. Namun dengan cepat mereka tenang kembali. Dengan lembut, dia mengeluarkan suara pelan. Lalu dia teringat sesuatu dan dengan nada sinis berkata, "Kamu cukup bagus di ujian kali ini. Benar-benar hasil yang baik." Menganggukkan kepala sambil tersenyum. Masih baik-baik saja. Saya benar-benar tidak memperhatikan berapa nilai yang didapat Sen Jie. Tapi sepertinya saya pernah mendengar Liu Yu menyebutnya. Katanya, peringkat Sen Jie selalu berada di sekitar 20 terakhir. Sen Jie terus berkata dengan bangga. Saya sudah naik 3 peringkat loh. Aku tertawa. Malas untuk menghiraukannya. Saya berbalik dan masuk ke dalam kelas. Begitu masuk kelas, saya melihat sekelompok teman berkumpul di depan multimedia. Mendekat dan mendengar, ternyata mereka sedang membicarakan rapor. Jadi saya sengaja menyelip masuk untuk melihat. Nama-nama di atas. 12 jalan. Kami memiliki 65 orang. Saat itu, saya benar-benar tertawa. Saya menggelengkan kepala dan berjalan menuju tempat saya. Sudah datang. Sebenarnya datang pun tidak disambut. Masuk pun tidak. Kenapa tertawa? Apakah aku tidak mengalami kemajuan? Apakah kamu tidak malah mundur? Mendengar itu, saya meliriknya dan berkata, iya. Lalu, apa masalahnya? Sen Jie berkata dengan bangga. Jadi, mengikuti tren ini. Sebentar lagi peringkatku akan melampaui kamu. Bagaimana? Apakah kamu sekarang merasa panik? Saat itu, seseorang di samping menyela. Apakah kamu mengira ini permainan kartu? Kamu menang 1 putaran. Aku 1 putaran, kamu menang 1 putaran lagi. Liu Yu datang mendekat. Dia meletakkan sekotak yogurt di atas mejaku. Dia tersenyum padaku dan berkata, Yi Chen memberikannya. Aku datang untuk memberimu makanan. Setelah itu, Liu Yu melihat ke arah Sen Jie dan sengaja mengubah suaranya. Itu Sen Jie, apakah kamu mau minum? Aku masih punya 1 botol dengan rasa kacang walnut. Ini baik untuk otak, Lo. Mendengar itu, Sen Jie melotot marah kepada kami. Dia pergi dengan marah. Aku melihat punggungnya yang pergi dengan penuh kemarahan. Dia ternyata seperti ini, ya, lucu. Ini bisa dibilang yang pertama kalinya bagiku. Sepenuhnya tidak seperti yang dibayangkan. Liu Bao mencibir dan berkata, kamu ingin bilang dia bodoh, kan? Dia memang maling. Kamu mau bilang dia berhasil merebut hati Dewi Cantikku dengan menjual barang curian, ya? Saya masih bisa menerima. Tapi dia bukan hanya bodoh, tapi juga sangat menjengkelkan. Saya mengangkat bahu dan melihat Liu Yu dengan sedikit bingung. Namun, kemarin kamu bawa gelas uang itu untuk apa? Saya belum sempat bertanya padamu. Liu Yu langsung terbata-bata. Lalu dia tersenyum manis padaku. Sono Hachi, lihat, saya sudah membelikanmu yogurt sebagai permintaan maaf. Jadi susu ini digunakan untuk meminta maaf padaku. Saya sangat marah berkata, bukankah saya baru saja melihat rapor? Liu Yu selesai berbicara dan segera mengalihkan topik. Kemudian dia dekat dan berkata pelan. Saya hanya ingin membuatnya marah. Jadi saya menyerahkan gelasmu kepada teman sekelas Su. Dan dia berkata, teman sekelasmu meminta kamu untuk mengambilkan air untuknya. Dan saya belum memberikan kartu air kepada Su. Dia menggunakan kartu air Jie untuk mengambilkan air untukmu. Mendengar itu, saya merasa terharu dan memiliki perasaan campur aduk saat melihat Liu Yu. Liu Yu melarikan diri sebelum saya marah. Saya masih ingin mengejarnya. Namun, saya melihat sosok yang cantik. Bayangan seseorang masuk dari pintu kelas. Jadi, telapak kaki saya tiba-tiba terasa berat. Saya ragu sejenak. Su Qingru tidak langsung kembali ke tempat duduk setelah masuk kelas. Dia berhenti di area multimedia dan melirik beberapa kali. Seolah-olah Su Qingru memiliki aura, jangan dekati. Beberapa orang secara otomatis memberikan tempat untuknya, agar dia bisa melihat dengan lebih jelas. Satu-satunya ketua kelas yang pernah berbicara dengan Su Qingru juga ada di sana. Dia melihatnya datang untuk melihat daftar nilai. Merasa perlu menjelaskan kepada siswa luar negeri ini. Pelajar cemerlang yang baru kembali dari luar negeri. Jadi dia berkata, teman sekelas, jangan lihat bahwa nilai kelas kita kali ini umumnya rendah. Sebenarnya soal-soalnya terlalu sulit. Semua orang hanya mendapatkan nilai yang rendah. Namun, di antara nilai yang rendah ini,
kita bisa melihat sekelompok bintang masa depan tetap bertahan. Misalnya, ketua belajar kelas kita masih bisa mempertahankan nilai 3 digit. Dan ada ketua kelas matematika di kelas kita. Dia mendapatkan nilai bagus 102. Dan juga, Su Qingru mendengarnya tapi sepertinya tidak mendengar. Sesekali mengeluarkan suara. Sebuah rumah. Namun pandangannya tidak mengikuti. Menggeser beberapa tempat yang ditunjukkan oleh ketua kelas. Tetapi terus menatap satu bagian. Ketua kelas melanjutkan berbicara. Dan juga wakil bahasa kita, yaitu teman sebangkumu, Jiang Yicheng. Kali ini, dia masih unggul dalam bahasa. Juara pertama kelas, kedua untuk tahun ini. Ayah, kenapa tidak bisa menemukan namanya? Ketua kelas sedikit canggung menggaruk kepalanya. Itu tidak terduga. Sebelumnya, dia selalu stabil dalam 10 besar. Terpikir bahwa kali ini dia gagal ujian. Su Qingru mendengar ini dan mengangkat kepala melihatku. Tepat saat itu, tatapan kami bertemu. Dia baru saja siap kembali ke tempat duduknya. Ketua kelas tiba-tiba teringat sesuatu dan memanggilnya. Teman sekelas Su Qingru, Lao Qin meminta kamu pergi ke kantor akademik. Letakkan tas putih di tanganmu dan dorong ke dalam. Bagus. Ketika ketua kelas melanjutkan. Kamu masih ingat di mana kantor akademik, kan? Jika tidak ingat, pergi saja ke Jiang Yichen. Su Qingru sangat paham. Kata-kata berputar di ujung lidahnya. Akhirnya tetap ditelan juga. Dia tersenyum dan mulai berbicara. Saya benar-benar lupa. Saya agak tidak ingin menghiraukan dia. Jadi saya memberikan alasan kepada ketua kelas. Tapi saya harus mengumpulkan tugas bahasa. Ketua kelas membuka matanya lebar-lebar. Sekarang juga mengumpulkan. Saya masih belum menulis beberapa soal. Tidak bisa, kamu harus pergi. Kumpulkan setelah kamu kembali. Nanti saya juga sudah menyelesaikannya. Aku merasa sedikit tertekan. Apa artinya mengangkat batu dan menghantam kaki sendiri? Ketua kelas, kamu hebat. Ketua kelas berlari cepat kembali ke tempat duduknya untuk menyelesaikan tugas. Jadi saya hanya bisa pasrah dan berdiri mengikuti. 4. Kami berjalan satu di depan satu di belakang di koridor. Saya berdiri di luar kantor dan melirik ke dalam. Semua guru mata pelajaran ada di sini. Saya mundur sedikit. Jadi saya pergi ke akar permasalahan. Kamu langsung saja masuk dan cari Zekian. Untuk menjalani hidup yang sempurna, kita harus bergerak dengan sempurna. Su Qingru dengan lembut menarik lenganku. Orang baik akan membantu sampai akhir. Jangan menyerah di tengah jalan. Dia dengan imutnya mengedipkan mata. Ketua kelas bahasa. Aku melihat ke arah kantor. Tak terhitung banyaknya yang bertanya pada diri sendiri, mengapa? Ternyata, wanita yang manja memiliki hidup yang paling baik. Faktanya, Su Qingru benar karena membiarkanku tinggal bersamanya. Su Qingru mengangkat tumpukan buku yang tebal. Selain itu, ada 2 set seragam sekolah. 1 set untuk musim gugur dan musim dingin, 1 set untuk musim semi dan musim panas. Semuanya dibungkus dengan kantong plastik yang sangat halus. Su Qingru baru saja keluar dari kantor sambil memeluk tumpukan barang ini. Kantong seragam itu jatuh dari pelukannya. Tepat jatuh di kakiku. Aku membantunya dengan mengambilnya dan memeluknya. Teman sekelas yang peduli. Ayo pergi, Su, teman sekelas, tersenyum tipis. ZABATT tersenyum. Baik. Dalam perjalanan melewati ruang musik, sekelompok suara piano yang merdu dan indah terdengar. Saya berlari beberapa langkah. Berdiri di depan jendela kaca besar melihat ke dalam. Beberapa. Su Qingru melambatkan langkahnya dan mengejar, melambatkan beberapa langkah. Melihat saya yang tertarik, dia juga ikut melihat ke dalam. Di ruang musik ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perempuan itu sedang bermain piano. Laki-laki itu duduk di sampingnya memeluk biola. Sesekali memberinya beberapa nada. Kakak kelas itu bernama Chu Mengyao. Saya secara aktif menjelaskan kepada Su Qingru. Dia sangat baik dalam bermain piano. Setiap kali ada acara di sekolah, dia selalu menjadi penutup. Dia bahkan menggantikan seorang guru perempuan yang sedang cuti melahirkan. Dia mengajar kelas musik selama 1 semester. Su Qingru mengeluarkan suara, dan bertanya. Laki-laki itu bagaimana? Saya kembali melihat laki-laki itu dan melanjutkan penjelasan. Kakak kelas itu menjawab dengan santai. Dia sangat terkenal. Dia tampan dan selalu berada di 10 besar kelas. Sering menjadi pembawa acara di kegiatan sekolah. Konon dia adalah anak dari anggota dewan sekolah. Selesai. Dan teriak lagi 1 piring, Su Qingru juga mengeluarkan nada. Tanpa perasaan, dia hanya menyinggung. Pria berbakat dan wanita cantik ditakdirkan bersama. Jangan ngomong sembarangan, mereka bukan seperti itu. Saya takut didengar oleh orang di dalam. Dengan panik saya melirik dia. Tapi sepertinya orang di dalam masih mendengar. Suara piano perlahan berhenti. Chu Mengyao melihat keluar jendela. Dia tersenyum dengan lembut. Saya melambaikan tangan ke arahnya. Dia juga tersenyum dengan senang. An Yi melihat keluar. Pandangannya melintas dan berhenti saat melihat Su Qingru. Saya tidak melihat. Saya menunjuk ke depan ke Chu Mengyao. Lalu mengambil sikap berjalan. Akhirnya melambaikan tangan kepadanya. Artinya pergi. Chu Mengyao juga tersenyum dan melambaikan tangan kepadaku. Kemudian saya melihat Su Qingru. 4. Apakah kamu masih bisa mengangkatnya? Saya bantu kamu bawa. Setelah itu, saya mengambil buku dari pelukannya. Langsung memeluknya di pelukan saya. Baiklah, ayo pergi. Teman sebangku Su mengangguk. Mengangkat kaki untuk mengikuti. Saat akan melewati jendela kaca. Sekali lagi melihat ke dalam ruang musik. Chu Mengyao masih tersenyum sambil mengantar kami. Setibanya di kelas, saya meletakkan buku di atas meja. Terlalu lelah sampai-sampai terengah-engah. Melihat keadaan itu, Su Qingru berkata dengan ringan. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya mendengar nada sindiran dan menjawab dengan tidak senang. Ini semua untuk siapa, sih?
Sampai pelajaran berakhir, dia tidak berbicara. Setelah kelas selesai, saya harus mengambil air. Ingin meminta Su Qingru untuk menggeser tempat duduknya sedikit ke depan. Belum sempat membuka mulut, Su Qingru sudah menoleh ke arah saya. Tersenyum dengan lembut dan berbicara dengan nada yang lembut. Apakah saya harus mengambil air dan kembali? Biarkan saya yang mengambil untukmu. Saya merasa agak bingung. Hari yang sama, saya pun menyimpulkan bahwa dia semakin kekanak-kanakan. Kenakalannya tidak berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Sangat jarang ada momen lembut seperti ini. Setelah berpikir beberapa saat, saya pun menyadari. Apakah kamu ingin meminjam air dariku? Row mendengar kata-kata ini. Senyum di wajahnya terpaku di sudut bibir. Saya meletakkan gelas air dan kartu air di depan dia. Pengurusan dan pengisian kartu air harus dilakukan sendiri ke kantor di lantai 2. Apakah kamu masih menunggu sekolah memberimu? Dan jangan tersenyum begitu dibuat-buat. Senyum Su Qingru yang kaku itu juga hilang. Dia melirik dingin dan mendengus dengan kata-kata dingin. Aku tahu ini akan terjadi. Berpura-pura dan berperilaku buruk seperti orang yang kekanak-kanakan. Bertambah satu kata sifat. Tidak konsisten. Akhirnya aku tetap tidak pergi mengambil air. Karena Liu Yu datang mencariku untuk pergi ke warung kecil. Su Qingru perlahan-lahan menggeser kursi untuk memberiku jalan. Liu Yu sangat suka makan keripik pedas. Hampir setiap kali pergi membeli camilan, dia selalu membeli 1 atau 2 paket. Kali ini sama saja, baru masuk ke supermarket. Dia langsung menuju rak yang penuh dengan keripik pedas. Terus-menerus memakannya. Sebenarnya aku juga tergoda dengan makanan sampah seperti keripik pedas ini. Namun saya sedikit alergi terhadap makanan pedas. Salep alergi yang terakhir masih ada sedikit. Mungkin kali ini makan sedikit saja. Saya berdiri di tempat, bingung dan ragu-ragu untuk waktu yang lama melihat Liu Yu. Liu Yu ambil 1 paket lagi. Liu Bao, ambil 1 paket lagi. Liu Yu tidak lupa saya tidak bisa makan makanan pedas. Kamu mau makan, kan? Saya hanya ingin mencobanya. Tapi pasti tidak membolehkan dia makan. Jadi saya berpikir saya pintar dan berkata, tidak makan. Saya berikan 1 paket jika dia ingin makan. Tidak terlihat kaya. Su Qingru tidak terlihat seperti orang yang akan suka makan makanan sampah seperti ini. Mungkin dia suka makanan pedas. Saya diam-diam merasa senang dan mengangguk. Setelah makan, pasti rasanya sangat kuat di mulut. Saya harus membeli 1 botol minuman lagi untuk mengurangi rasa, jadi saya bertanya pada Liu Yu. Apakah kamu minum minuman? Kenapa kamu membawakan dia minuman? Ini untuk saya yang ingin minum. Membawa sebotol air untuk dia juga bisa. Setelah saya selesai berbicara, tiba-tiba ada ide yang muncul di kepala saya. Seperti mendapatkan pencerahan. Saya diingatkan oleh Liu Yu. Menggunakan kartu air. Lalu, kenapa dia meminjam kartu air saya? Jangan-jangan dia benar-benar baik hati membawakan air untuk saya. Tidak diterjemahkan, ini partikel yang tidak perlu diterjemahkan. Apa yang kamu bicarakan, omong kosong. Saya tidak tahu bagaimana cara memeriksanya. Saya sendiri juga belum mengerti. Tidak diterjemahkan, kata ini tidak memiliki konteks yang jelas. Itu berarti geleng-geleng kepala. Saya akan membawa sebotol air untuk Su Qingru juga. Kamu mau? Saya juga langsung ambil tempatnya. Liu Yu sudah menyiapkan makanan. Ayo, saya pergi bersamamu. Sementara itu, di sudut yang tidak ada yang memperhatikan. Setelah kita pergi jauh, sisi lain rak makanan pedas. Seorang siswa laki-laki berdiri dengan tampak berpikir. Ponselnya masih berada di halaman pesan. Di atasnya terdapat percakapan singkat. Hari ini kita bertemu di ruang musik. Apakah gadis itu pacarnya Jiang Yichen? Dulu saya pernah melihatnya. Tidak tahu. Namun, saya mendengar bahwa di kelas Xiao Chen ada seorang murid pindahan. Saya melihat mereka membawa buku pelajaran dan seragam sekolah datang dari arah bagian akademik. Sepertinya itulah dia. Anak laki-laki itu berdiri lama. Dengan sedikit cemas, ia mengklik profil seseorang. Ia mengirimkan sebuah pesan. Apakah kamu tahu siapa nama murid pindahan baru di kelas 1? Siapa namanya? Lawan bicara segera membalas. Jika kamu maksud yang terkenal itu, aku tahu. Balas Su Qingru. Lawan bicara membalas lagi. Cheng Ge, kamu bukan biasanya tidak peduli dengan gosip-gosip ini. Kenapa tiba-tiba kamu tertarik dengan murid pindahan ini? An Yi Cheng membalas. Tidak ada apa-apa. Salah mengenali orang. Ketika Liu Yu dan saya kembali ke kelas, sudah hampir waktunya pelajaran. Oleh karena itu, saya harus menunggu waktu istirahat besar untuk makan camilan. Saya memegang 1 kantong camilan. Dalam tatapan aneh Su Qingru, saya menjelaskan dengan malu-malu. Ini untuk dimakan sepanjang hari. Bukan 1 pembukaan. Dan saya juga harus membagikannya dengan teman-teman. Sebenarnya saya tidak bisa makan banyak. Mendengar itu, sudut bibir Su Qingru sedikit terangkat. Menjelaskan sesuatu padaku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku berkata dengan tenang. Tatapanmu barusan sudah mengatakan segalanya. Dalam hatimu, pasti kau berpikir aku seperti babi, bisa makan sebanyak ini. Tepat setelah aku selesai berbicara, aku melihat Su Qingru mengangkat alisnya. Ketika aku menyadarinya, sudah terlambat. Su Qingru mengangguk. Memang itu fakta. Aku tertawa sinis. Mengambil soda yang kutawarkan padanya dan langsung melemparkannya ke pelukannya. Sungguh aku baik hati memberi seseorang minuman. Namun, seseorang itu malah mengutuk dalam hati. Membalas budi dengan kebencian. Su Qingru menangkap soda yang aku lemparkan dengan 1 tangan. Sungguh tidak kusangka aku masih memberinya sesuatu. Dia melihat botol air itu lalu menatapku. Su Qingru mengucapkannya dengan nada yang melengkung. Terima kasih, teman sekelas Jiang. Aku mengambil kesempatan untuk bertanya tentang percakapan di toko kecil sebelumnya. Apakah percakapan yang terjadi itu dia salah paham? Baru saja ingin berbicara, bel kelas berbunyi. Lao Qin segera masuk di belakang. Jadi saya harus diam untuk sementara. Berpikir untuk bertanya setelah pelajaran selesai.
Kali ini Lao Qin tidak hanya mengajar pelajaran bahasa, tapi juga mengadakan rapat kelas singkat selama 10 menit pertama pelajaran. Dia memberikan ringkasan tentang ujian bulanan kali ini. Dia menekankan pujian kepada siswa yang mendapat kemajuan dalam ujian ini. Siswa yang mencapai kemajuan di tingkat sedang, sekaligus memberitahu siswa yang berprestasi agar tidak sombong. Begitu sombong, akan dijauhkan oleh orang lain dengan keras. Saya secara otomatis memasukkan diri saya ke dalam posisi Lao Qin yang sedang memberi pelajaran kepada diri sendiri. Saya menundukkan kepala dengan malu. Akhirnya saya berhasil bertahan sampai pelajaran selesai. Begitu pelajaran selesai, saya langsung tertidur di meja. Saya berperilaku sangat baik kemarin, karena kedatangan Su Qingru memberi dampak yang terlalu besar bagi saya. Saya sama sekali tidak bisa mengantuk. Namun hari ini ketika saya sepenuhnya menerima, siswa pindahan yang aneh adalah sesuatu yang biasa terjadi. Mengantuk menjadi hal yang wajar. Saat saya mengantuk, saya masih berpura-pura memegang sebuah pena. Tutup pena itu terbuka, sedangkan ujung pena mengarah ke bawah di atas kertas ujian. Namun ketika saya perlahan tidak dapat menahan rasa kantuk, tangan yang memegang pena itu juga ikut miring dan jatuh di atas meja. Ujung pena itu pun mengarah ke wajah saya. Setelah kelas, terdengar keributan di belakang. Saya terganggu dan menggerakkan lengan saya untuk mengencangkan rasa gatal di wajah. Di dalam mimpi, ada cakrawala yang jauh. Terdengar suara tawa yang lembut. Su Qingru menatap saya tanpa sadar. Ia mengambil pena dan mulai menggambar di wajahnya sendiri. Melukis, ya. Dengan cepat, sebuah bola benang hitam yang terjalin terbentuk. Bola benang hitam itu pun selesai digambar. Dia dengan lahap melihatnya, tanpa sedikit pun mengganggu pikiranku. Bahkan, saya secara tidak sadar ingin meraih ponsel untuk mengabadikan momen ini. Namun, saat saya meraba saku, ternyata kosong. Su Qingru baru ingat setelah Lao Qin menyelesaikan urusannya kemarin. Jadi dilarang membawa ponsel hari ini lagi. Agak disayangkan. Aku masih bergerak tanpa sadar. Lingkaran hitam di wajahku semakin meluas. Segera aku akan menjadi kucing bercorak. Berharap untuk dengan baik hati menarik pensil di tanganku. Namun, teman sebangku tiba-tiba mengulurkan tangan. Sebelum dia bergerak, dia menarik pensil dari tanganku. Dia juga dengan lembut menepuk bahuku. Aku belum terbangun. Su Qingru menoleh dan melihat sekilas. Itu adalah seorang gadis yang tidak kukenal. Dia memegang 2 gelas milk tea yang masih mengeluarkan uap. Kemudian dia melihatku. Dia juga menatap Su Qingru yang duduk di sampingku. Secara singkat, kemudian dengan ringan mengalihkan pandangannya. Melihat label pada teh susu, dia meletakkan salah satu gelas di atas ambang jendela di sampingku. Pada saat itu, Liu Yu juga baru datang. Pandangannya terhalang oleh gadis itu dan tidak melihat aku sedang tidur. Liu Yu terkejut dan berseru. "Ai, Yang Yuting, kamu datang." Yang Yuting menunjukkan senyum, memberikan secangkir teh susu lainnya kepada Liu Yu. Ini untukmu. Terima kasih, Tingjie, kamu masih ingat aku." Liu Yu menerima teh susunya dengan wajah berseri-seri. Dia ingin memuji dan menggoda sedikit lagi. Tiba-tiba teringat bahwa Su Qingru ada di samping. Kata-kata godaan pun langsung tidak bisa diucapkan. Liu Yu merasa suasana ini agak seperti arena pertempuran. Dan Jiang Yichen adalah tokoh utama pria. Liu Yu baru saja melihat aku tertidur di atas meja. Di wajahku ada sesuatu yang hitam datar. Liu Yu memberi tepukan di punggungku. "Jiang Yichen, jika tidak bangun, aku akan menangkapmu untuk menjual batu bara." Aku mengeluh kesakitan dan berusaha menggerakkan kelopak mata. Masih tidak tahu apa yang terjadi. Aku sangat mengantuk. Biarkan aku tidur sebentar. "Kakak, bangun dan lihat bagaimana penampilanmu sekarang." Liu Yu berkata dengan kesal. Aku menutup mata dan mengulurkan sapu tangan ke samping. Tepat mengenai seseorang. Aku bahkan mengira teman sebangkuku adalah Liu Bang. Qian seolah-olah menenangkan, menepuk Su Qingru. Kemudian dia menarik tangannya dan meletakkan kepalanya di atasnya. "Diamlah." Su Qingru yang tertekan di lengan tampak terkejut. Liu Yu tidak bisa menatap wajah dua wanita cantik di sampingnya. Dia langsung menempelkan teh susu esnya di tengkuku. Setelah 2 detik, aku dengan cepat menepuk benda di tengkuku. Aku duduk tegak dengan ketakutan. Aku yang masih bingung, mengangkat kepalaku. Aku melihat 3 orang menatapku. Aku bahkan mengira aku mengalami efek bayangan ganda. Namun ketika aku melihat lebih teliti, 3 bayangan itu ternyata palsu. 3 bayangan itu memiliki bentuk yang sama. Bayangan itu kini terlihat jelas. Aku membuka lebar mataku, melihat dengan saksama, dan perlahan-lahan tersadar. "Kalian sudah kembali, ya?" Liu Yu mengangkat dagunya, mengisyaratkan agar aku melihat tangan nakalnya. Aku menoleh dan butuh 1 detik untuk bereaksi. Segera aku melihat tanganku yang terletak di lengan kecil Qingru. Seketika, mataku membelalak dan aku menarik tanganku kembali. Telingaku sedikit memerah, dengan wajah marah, aku lebih dulu mengeluh. "Kenapa kamu menaruh lenganmu di tanganku?" Dia memandangku dengan sedikit tidak bisa berkata-kata. Liu Yu benar-benar tidak bisa melihat lagi. Dia mengeluarkan selembar tisu dan menempelkannya di wajahku. "Diamlah, kakek, bersihkan wajahmu dulu." Aku bahkan berpikir aku mengeluarkan air liur. Dengan malu, aku berusaha menghapus mulutku. Liu Bao meminta seorang teman perempuan di sampingnya. Dia memegang cermin rias di hadapanku. Aku melihat diriku sendiri di cermin. Di sekitar penuh dengan orang. Aku dengan paksa menelan. Tetapi semua orang terlihat keluar. Sekarang perasaanku tidak terlalu stabil. Yang Yuti menghibur saya dengan berkata, "Tidak apa-apa, sangat lucu. Jika kamu merasa malu, aku juga akan mengoleskan sesuatu di wajahku." Aku baru sadar kalau Yang Yuting juga ada di sana. Sambil mengambil cermin kecil untuk membersihkan. Sambil bertanya padanya tentang noda hitam di wajahnya. "Bukankah kita seharusnya pergi ke sekolah lain untuk bertukar?" "Sudah selesai."
Tulisan dengan pena air sulit dihapus. Aku sudah menggosoknya sampai merah, tapi tidak bisa hilang. Yang Yuting menjawab, belum. Kembali ke sekolah untuk mengambil beberapa barang. Kembali ke sekolah untuk mengambil beberapa barang. Saat melewati toko teh susu di jalan, saya membawakan kalian satu cangkir teh susu. Yang Yuting menunjuk ke ambang jendela. Teh susu panggang favoritmu dengan es, puding, dan bola merah kacang. Saya mengangguk sedikit. Row tiba-tiba melirik saya. Saya melihat dengan sudut mata saya, terdiam sejenak. Tidak tahu mengapa teringat sesuatu dan berkata kepada Yang Yuting. Kamu tidak perlu melaporkannya dengan begitu lengkap setiap kali. Sepertinya aku sangat suka makan. Yang Yuting tersenyum. Semuanya hanya sedikit rasa. Ming Qingru tertawa sinis. Silakan hubungi kunci. Kamu sedang minum bubur 8 harta. Hanya sekedar berbicara. Keduanya hampir berbicara bersamaan. Tangan yang aku gunakan untuk menghapus wajahku melambat. Entah mengapa, aku merasa suasana sekarang membuatku merasa tidak nyaman seluruh tubuh. Apakah ini karena orangnya terlalu banyak? Teman sebangku Liu Yu yang berada di samping sangat ekspresif. Mereka yang melihat keramaian biasanya tidak pernah merasa cukup. Aku terlebih dahulu membalas Yang Yuting. Tapi terdengar sangat banyak. Yu, menutup sisi wajahnya yang hitam dan melotot ke Su Qingru. Yang Yuting ingin mengatakan sesuatu lagi dan baru saja membuka mulut. Namun aku malah melihat Su Qingru dan berkata, kenapa tiba-tiba ada bercak pena di wajahku? Aku kembali mengambil pensil. Apa kamu menggambar wajahku saat aku tertidur? Semua mendengar dan tertawa dengan menyeramkan. Jiang Yichen, jika kamu tidur lagi di pelajaran berikutnya, aku akan langsung menghabisimu. Yang Yuting melirik Su Qingru dan berkata dengan inisiatif. Bukan dia. Jangan menuduh orang lain tanpa alasan. Aku yang mengambil pulpen hitam dari tanganmu saat aku datang. Aku memanggil sekali. Row melihat Yang Yuting dengan tatapan tenang. Yang Yuting berkata lagi, pergilah ke toilet dan cuci tanganmu dengan air. Menggosok seperti ini tidak akan menghilangkan noda. Liu Yu juga setuju dari samping. Bawa makanan ringan dan bubble tea, ya. Setelah cuci tangan, kita langsung pergi ke lapangan untuk makan. Aku mengangguk dan mengeluarkan makanan ringan dari saku meja. Kembali mengeluarkan dari tas. Kenapa kamu membawa uang? Mau beli apa? Liu Bao bertanya. Aku menghitung uang dan mengeluarkan 15 untuk diberikan kepada Yang Yuting. Untuk apa? Uang teh susu. Yang Yuting mendorong tanganku kembali. Mengapa mengambil uang? Perahu persahabatan selalu terbalik karena kamu. Merasa tidak enak, lain kali tolong kembalikan uangnya. Jadi dia mengambil uang itu kembali. Mengambil kertas dan menutupi satu sisi pipinya. Kami segera meninggalkan kelas. Suasana menjadi tenang. Suara hiruk-pikuk jauh darinya. Segala sesuatu bertransformasi setiap detik. Manusia juga sama, setiap orang sedikit. Dia menundukkan kepala dan tertawa sinis. Lalu dia juga berdiri dan keluar. Kami sekelompok orang duduk di bawah naungan pohon di lapangan. Saya mulai berbagi camilan dengan Liu Yu. Yang Yuting memasukkan satu keripik kentang ke mulutnya dan berkata, Jiang Yichen adalah teman sebangkuku yang baru. Rasanya aku pernah melihatmu di kelas kalian sebelumnya. Saya berpikir sejenak, mengutip penilaian orang lain tentang Su Qingru yang saya dengar. Lulusan luar negeri yang berkualitas. Kecantikan dan bakat datang bersamaan. Lalu menambahkan penilaian saya sendiri. Terlihat cukup bersinar dan mengesankan. Sebenarnya dia adalah seorang gadis kecil yang tidak sopan dan mudah berubah. Liu Yu terdiam mendengarnya. Apa yang sebenarnya kamu alami setengah hari ini? Penilaian terhadapnya begitu rendah. Pengalaman yang dialami terlalu banyak. Apakah Yang Yuting di sebelah Anda? Saya tidak banyak bicara. Hanya menggelengkan kepala. Ekspresi marah di wajahku tidak tampak palsu. Yang Yuting sedikit melepas merasa lebih cocok jika bertanya pribadi kepada Liu Bao. Kami mengeluarkan camilan dan berbagi dengan Yang Yuting. Dengan cepat, kami sudah menghabiskan setengahnya. Yang Yuting pergi membuang sampah ke tempat sampah. Dia pasti bertanya pada Liu Yu. Kamu begitu akrab dengan teman sekelas Su, ya? Memang cepat. Terima kasih kepada Su Qingru yang dengan sikapnya yang sangat buruk. Menghancurkan rasa canggung setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Membuatku teringat masa kecil yang sering dijahili. Sekarang melihat Su Qingru membuatku marah. Hanya beberapa kalimat saja. Aku sambil menggerutu dalam hati. Sambil menunggu Liu Yu menguap. Dengan cepat menyimpan sepekan keripik pedas ke dalam saku. Liu Yu bahkan belum menyadari gerakanku yang kecil. Aku sedang ingin melanjutkan bertanya sebentar. Yang Yuting sudah kembali berlari. Waktu juga hampir habis, kita harus pulang. Yang Yuting melihat jam tangannya. Sekarang adalah waktu istirahat besar. Masih ada 15 menit lagi. Aku masih harus pergi ke toilet. Baiklah. Kalau begitu, aku juga harus pergi. Kata Yang Yuting. Aku akan kembali padamu. Aku dan Liu Yu melambaikan tangan kepada dia. Orang itu. Aku mendorong lengan Liu Yu. Kamu pergi duluan ya. Aku pergi ke toilet di taman bermain. Liu Yu terlihat bingung. Kamu benar-benar ingin pergi ke toilet? Aku kira kamu hanya mencari alasan. Aku kira Liu Yu melihatku diam-diam menyimpan sepekan keripik pedas. Dengan mata terbelalak, aku menyangkal dengan ragu. Aku mencari alasan. Sekarang aku mencari alasan untuk apapun. Saya meminjam kembali jaringan ribuan. Liu Yu juga merasa tidak nyaman. Masih mengira dia sudah menyadarinya. Sudah dikembalikan. Jadi benar-benar tidak menyadari ketidaknyamanannya. Apa urusannya? Saya pergi dulu. Perhatikan waktu, jangan terlambat ya. Keduanya memiliki niat tersembunyi. Berpisah di tempat yang sama. Saya tidak sabar mencari sudut terpencil untuk mencoba sepotong sambal. Liu Yu berpikir tidak ingin lagi. Karena emosi sesaat, jadi memberi dukungan kepada siapa? Anak ini terlalu pria lurus. Sambal itu diambil oleh Liu Yu. Saya makan garam. Jadi gigitan pertama langsung pedas dan dia memuntahkannya.
Batuk beberapa kali. Liu Yu bagaimana bisa makan 2 paket tanpa ekspresi. Seluruh wajah saya berkerut. Pedasnya langsung membuat saya batuk. Minuman lain yang sudah dibeli diambil semua. Teh susu juga sudah diminum dan dibuang. Saya tenang sejenak di tempat. Menyadari mulut saya masih terasa pedas. Jadi ingin pergi membeli botol air lagi. Ketika saya meraba saku, uangnya ada. Seluruh tubuhku terasa aneh. Berpikir untuk kembali ke toko kecil berharap bisa beruntung. Lihat apakah aku bisa menemui seseorang yang aku kenal untuk meminjam 2 yuan. Berbelok keluar dari belakang pohon yang aku berdiri. Beberapa langkah. Aku melihat di samping panggung kecil. Ada sosok cantik yang duduk membelakangiku. Bukankah itu adalah siluet yang aku kenal? Hingga sungguh menyadari. Aku terkejut jika ini terjadi. Baru ingin maju untuk menyapa. Tiba-tiba aku berpikir dengan aneh. Aku datang sendirian ke sudut terpencil ini untuk diam-diam makan camilan pedas. Datang sendirian. Tempat ini memang untuk makan dengan diam-diam. Siapa tahu aku bisa menangkap sesuatu yang bisa dijadikan alasan. Jadi, aku dengan hati-hati mengelilingi ke depan panggung. Tiba-tiba aku melompat dan berdiri di hadapannya. Su Qingru jelas terkejut. Segera dengan cepat menggerakkan 2 jarinya mengambil sesuatu dari dekat bibirnya dan menyimpannya di belakang. Sudah. Gerakannya terlalu cepat. Aku hanya bisa melihat bayangan putih. Tidak, dia berbuat. Tidak, dia tidak melakukannya. Barulah aku diperhatikan pada saat itu. Apa yang ada di mulutnya? Dia diam-diam membawa benda berbentuk batang putih. Dia menggigitnya di mulut. Tidak ingin aku melihatnya. Itu bisa jadi apa ya? Mata. Pada momen aku menarik kesimpulan ini, aku merasa sangat tidak nyaman. Wajahku menunjukkan rasa malu. Dan aku tidak menyangka akan berada dalam situasi ini. Dia memang memiliki bukti. Tapi bukti seperti ini bukan yang aku inginkan. Saat itu Su Qingru berbicara dengan suara yang sedikit serak. Kenapa kamu ada di sini? Su Qingru terdiam sejenak. Sudah. Lalu aku ingin meminta jawaban. Kemudian menjawab. Setelah berpikir sejenak, baru aku menjawab. Aku datang untuk ke toilet. Omong kosong. Su Qingru tersenyum dengan pandangan menggoda. Kenapa kamu mengikuti kakak Su Qingru? Melihatnya seperti ini, aku semakin yakin dia sedang merokok. Wajahnya terlihat sedikit rumit, tidak memperhatikan omongannya yang tidak masuk akal. Jalan yang benar. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Su Qingru terhenti sejenak dalam gerakannya. Mengembalikan senyum di sudut bibir. Suara tidak begitu alami. Siapa yang peduli apakah kamu membocorkannya atau tidak? Tangan kanannya masih keras kepala disembunyikan di belakang. Aku mengernyitkan dahi dan berkata padanya. Aturan sekolah jelas melarangnya. Lidah terhenti sejenak. 1 kata layanan. 1 kata bagian. Dengan nada serius, ia melanjutkan. Jika orang lain mengetahui, akan menjadi masalah besar. Nanti akan mempengaruhi semua penilaianmu di masa depan. Nilaimu sangat baik. Kelas 3 SMA mungkin ada kuota beasiswa. Su Qingru tampak menahan tawa. Suaranya menjadi aneh. Kamu cukup memuji saya. Aku berkata dengan wajah datar. Hanya terbatas pada aspek nilai. Su Qingru menjawab. Sifatku juga baik. Topik ini akan disinggung olehnya lagi. Aku merasa marah dan mengepalkan tangan. Bisakah kamu mengulangi? Seandainya aku tidak mengenalmu, siapa yang peduli? Beasiswa itu adalah beasiswa, apa hubungannya dengan saya? Mendengar itu, Su Qingru menundukkan kepalanya. Bahu dan dada semuanya bergetar. Sejenak. Dalam hati, aku berpikir, orang aneh ini tidak begitu lemah hingga menangis karena aku memarahinya, kan? Aku tiba-tiba merasa sedikit canggung. Saya tidak keluar lagi. Jangan begitu. Jangan seperti itu ya. Saya tidak akan keluar lagi. Aku sedikit lebih dekat. Sambil berbicara, aku mendekat sedikit. Ingin melihat ekspresinya. Su Qingru tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebuah senyuman yang sepenuhnya terbuka muncul di hadapku. Bibir merah, gigi putih, sangat cantik. Bersinar di bawah sinar matahari. Melihat ini, jantungku berdebar kencang beberapa detik. Mataku tidak berkedip saat melihatnya. Su Qingru tersenyum ceria dan penuh percaya diri. Seluruh tubuhnya bergetar. Tiba-tiba mendekat ke arahku. Kami saling berdekatan sekali. Sudut mata Su Qingru terlihat tersenyum. Apa kamu mengira aku sebodoh itu? Pergi sebentar ke lapangan. Aku perlahan-lahan kembali sadar. Saat itu baru merasa jarak kami semakin dekat. Lalu aku geser sedikit ke belakang. Su Qingru menyadari suara itu. Tangan kanannya senju ke arah mulutnya. Seperti sudah cukup tertawa. Seluruh tubuhnya terlihat santai setelah itu. Dia menggigit sebuah tongkat kertas putih di mulutnya. Namun itu tidak mempengaruhi cara dia bicara. Masih dengan nada yang akrab dan menggoda. Tapi sangat menyebalkan. Itu adalah intonasi yang khusus milik Su Qingru. Xiao Chen Chen. Makan permen lollipop dan ketahuan bisa dikenakan sanksi berat. Itu adalah pasal berapa dari peraturan sekolah. Ketika sedang melakukan sesuatu. Seluruh wajahnya menjadi memerah. Sama sekali tidak bisa berkata-kata. Hanya ingin berpaling dan pergi. Sebuah tangan meraih dan menarikku. Goresan. Su Qingru berbisik dengan suara yang lembut. Dalam sekejap, dia menyodorkan sesuatu ke tanganku. Aku menunduk untuk melihat. Aku mendengar tawa menggoda darinya lagi. Kakak Qingru, di sini ada permen lagi. Terdiam selama 2 detik. Dia mulai menahan tawanya lagi. Ini untukmu. Jangan bilang kepada siapapun. Aku masih ingin direkomendasikan. Aku memegang permen lollipop di tanganku, dan seluruh tubuhku menjadi kesal. Hahaha. Su Qingru tertawa seperti kebahagiaan yang memiliki bentuk nyata. Sambil bergema di lapangan, itu dengan mudah memengaruhi emosiku. Jangan tertawa lagi. Awalnya saya masih cemberut. Tidak lebih dari 5 detik saya melihat dia tersenyum. Tiba-tiba saya pun ikut tertawa bersamanya.
menggenggam permen di tangan saya dengan erat. Sungguh lucu dan membuat marah. Su Qingru ternyata berlari ke lapangan untuk diam-diam makan permen lollipop. Su Qingru, lulusan terkenal yang kembali dari luar negeri. Ternyata sama seperti dia, diam-diam pergi ke lapangan untuk makan makanan tidak sehat. Akhirnya, semua kemarahan saya sirna. Aku ikut tertawa keras bersamanya. Keduanya tertawa dengan riang. Tiba-tiba suara lonceng ceria berbunyi di gedung kelas. Gema yang panjang bergema di lapangan. Wajah saya berubah dan saya tidak bisa tertawa lagi. Saya lupa bahwa ada pelajaran. Saya benar-benar marah dan menatap Su Qingru dengan tajam. Ayo cepat lari. Di pelajaran berikutnya, gurunya sangat galak. Apa? Su Qingru perlahan-lahan menghentikan tawanya. Dia memberikan saya tatapan yang penuh makna. Laporan. Guru kimia yang sedang mengajar menoleh dan melihat pintu. Kenapa kamu datang terlambat? Saya tetap tenang. Siswa baru harus mengurus prosedur pemindahan data sekolah. Pak Zhao ada urusan. Saya membawanya berlari ke beberapa kantor untuk tanda tangan. Su Qingru ada di belakangku. Dia memegang beberapa dokumen di tangannya. Membiarkan guru kimia mengamati. Ternyata guru tidak mengatakan apa-apa. Silakan masuk. Keduanya dengan tertib kembali duduk di kursi. Terhadap tatapan dari teman-teman sekelas di bawah podium. Tatapan samar-samar seolah tidak memperhatikan. Alasan itu berasal dari Su Qingru. Penjelasannya didapatkan oleh saya sebagai ketua kelas. Dokumennya adalah kartu pengisian air yang diberikan. Kerjasama yang sempurna tanpa celah. Mungkin hanya Liu Yu satu-satunya yang memperhatikan kami. Mengawasi kami berdua dengan tenang kembali ke kursi. Pikiranku dipenuhi dengan, bagaimana mereka bisa pulang bersama? Apakah mereka sudah pergi? Keduanya tidak normal. Akhirnya, dengan pertanyaan ini, kami menghabiskan satu kelas penuh. Liu Yu telah menatap tengkuk kami berdua lebih dari 50 kali. Bahkan guru kimia tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya. Siswa laki-laki di baris terakhir itu. Apakah kamu tertinggal? Liu Yu mengangguk dengan wajah canggung. Kami tidak terlalu baik dalam pelajaran. Bukan karena sibuk mencari masalah orang lain. Melainkan soal yang tidak bisa dijawab. Di tengah jalan, dia bahkan menyempatkan diri pergi ke kantor untuk mengambil tugas bahasa. Lalu turun. Sibuk seperti top putar kecil. Kelas belajar mandiri terakhir. Dapat bertanya dengan bebas. Sudah tersisa 5 menit sebelum pulang sekolah. Saya juga mengamati sekeliling kelas. Ingin menangkap seseorang. Pertama-tama melihat. Dia mengetuk meja saya dengan ujung jari dan berkata, kamu pergi cari masalah orang lain. Orang lain mungkin juga sibuk. Dan waktu yang kamu habiskan di jalan. Sudah bisa menjelaskan beberapa langkah. Saya mengangguk setuju. Memang benar seperti itu. Su Qingru mengetuk meja saya dengan lembut lagi. Kenapa kamu tidak datang bertanya pada teman sebangkumu? Menurut saya terlihat cukup seperti seorang juara kelas. Saya mengecup bibir saya sedikit. Tiba-tiba teringat nilai matematika Su Qingru yang sempurna. Tapi itu sempurna. Nilai sempurna yang pernah saya lihat. Meskipun kali ini ujian bulanan, dia hanya mengikuti 3 mata pelajaran. Nilai semua itu belum dimasukkan ke dalam sistem. Tapi matematikanya sangat baik. Saya kira mata pelajaran sains lainnya juga tidak mungkin buruk. Tapi saya selalu merasa Su Qingru tidak memiliki niat baik. Dia memutar matanya dan berkata, kamu merasa terganggu karena saya terus masuk dan keluar, kan? Su Qingru membantah. Mengulurkan 3 jari yang cantik dan menggelengkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh. 1 soal 3 yuan. Saya melanjutkan berbicara. Tapi kamu harus membiarkan saya sedikit. Kelas les semua bisa mencoba beberapa pelajaran gratis. Tapi Su Qingru hanya berkata dengan santai. Saya tidak ingin mengajar lagi. Saya terhenti sejenak dan menatapnya dengan marah. Kamu lagi-lagi. Dengan tenang melanjutkan pembicaraannya. Kalimat yang baru saja diucapkan itu ditujukan padamu. Tian tampak sedikit marah. Dia bahkan mengaku dengan serius. Aku baru saja ingin memujinya sedikit. Tiba-tiba menyadari maksud dari apa yang dia katakan. Jika kalimat itu berarti bahwa dia tidak ingin mengajarkanku. Itu berarti dia tidak ingin mengajarkanku lagi. Saat itu, Su Qingru berkata lagi. Pertanyaan yang tadi disebutkan 3 bagian itu juga hanya bercanda. Aku sudah bingung oleh perkataannya. Melihatnya dengan kebingungan. Su Qingru memiringkan kepalanya dan sedikit tersenyum. Suara itu kembali dengan nada menggoda. Dengan nada yang serius. Nada suaranya. Bagaimana mungkin kakak mengajarkan adik dan minta uang? Bukankah itu tidak seharusnya? Setelah mengatakannya, dia langsung mengambil sesuatu dari mejaku. Mendengar itu, jantungku seakan berhenti sejenak. Perubahan ini datang terlalu mendadak. Aku perlahan mengeluarkan napas yang sudah kutahan lama. Merasa telingaku sedikit memanas. Aku menenangkan detak jantungku yang 1000 kali. Berusaha semaksimal mungkin agar tidak terlihat oleh makhluk aneh di sampingku. Bicara sih bicara. Tapi tetap saja saat pelajaran berlangsung. Aku sudah menjelaskan 2 soal kimia ini dengan tuntas. 1 sore berlalu dengan cepat. Sampai pada pelajaran terakhir. Pelajaran ini adalah waktu belajar sendiri lagi. Aku menggaruk kulit di bawah mataku. Lalu aku membuka tutup botol dan minum seteguk air. Menundukkan kepala dan melihat lembar fisika. Melihat soal terakhir. Tapi tidak bisa mengingatnya. Membuka buku dan tetap tidak ingat. Maka, aku menarik lengan baju Su Qingru. Kelas sangat tenang agar tidak mengganggu orang lain. Bahkan untuk bicara pun harus mendekat. Jadi, aku mendekat ke Su Qingru untuk bertanya. Su, bisakah kau mengajarkanku soal ini lagi? Awalnya melihat wajah cantiknya dari dekat. Seluruh tubuhku menjadi kaku. Kemudian, aku menaruh perhatian pada soal, baru aku bisa tenang. Saat ini, tiba-tiba saya merasa tidak bisa tenang. Su Qingru sama sekali tidak peduli, membiarkan saya melihat. Dia membisikkan untuk menjelaskan soal kepada saya. Sebagian langkah dari soal ini ditulis di bagian depan.
Sudah kukatakan, kamu pasti akan lupa. Su Qingru menunggu sambil mengangkat kepala menatap saya. Wajah saya sedikit memerah. Melihatnya menatap saya. Tatapan saya melintas sedikit panik. Su Qingru terdiam sejenak. Sambil memegang pensil, dia menunjuk ke bawah mata kiri saya. Ini sangat merah di sini. Jalan. Su Qingru tersenyum. Kenapa sekarang seluruh wajahmu memerah? Saya melihat wajah cantiknya dan berkata, bisakah kamu tampil berbeda? Sangat sulit berbicara di hadapan wajah ini. Benar-benar menguji ketahanan seseorang. Itu tidak mungkin. Su Qingru meletakkan pensilnya dan tersenyum di sudut bibir. Mengubah menjadi wajah lain. Satu kalimat saja bisa membuat Xiao Chen memerah. Saya menutup mata dan menghela napas dalam-dalam. Berusaha menurunkan panas di wajah. Tuhan yang kuat. Wajah ini terlalu mencolok. Aku kembali meraih dan menggaruk kulit di bawah mataku. Saat itu baru aku menyadari. Tempat yang baru saja ditunjuk oleh Su Qingru. Itu adalah tempat aku digigit nyamuk. Tentu saja itu merah. Itu adalah pikiran. Suhu yang sulit kutahan itu tampaknya meningkat lagi. Kulit di wajahku terasa sangat gatal. Aku tidak berani menggaruk karena takut akan melukai. Jadi aku hanya bisa menekan dengan ujung jariku beberapa kali. Melihatku seperti ini, wajah Su Qingru perlahan menjadi serius. Dia menunjuk dagunya dan memberi isyarat padaku. Kamu terlihat merah. Dia mendekat sedikit lagi. Dia mengamati seluruh wajahku dengan teliti. Masih di pipinya. Dia tiba-tiba terdiam dan menghela napas. Dia langsung memberi perintah untuk pergi ke ruang medis. Dia langsung memerintahkan ke ruang kesehatan. Aku menyentuh tempat yang dia maksud. Entah itu efek psikologis atau ada sesuatu yang lain. Memang agak gatal. Bukankah itu digigit nyamuk? Sekarang nyamuk sangat berbahaya. Tiba-tiba saya teringat sepotong makanan pedas yang saya makan pagi tadi. Suaraku perlahan menjadi ragu. Su Qingru menyadari dan menatapku tanpa ekspresi. Apa yang kamu ingat? Aku tidak berani memberitahu alasan sebenarnya, jadi aku berbohong. Mungkin ini alergi serbuk sari. Ekspresi Su Qingru sangat tidak berdaya. Dia terlihat tenang. Namun, dia mulai membereskan barang-barangnya dengan dingin. Seberapa cantik bunga itu? Mendengar itu, dia sedikit tidak terima. Kau yang lebih cantik. Su Qingru mengangkat alisnya. Su Qingru mengangkat alisnya. Sepertinya tidak alergi. Setelah Su Qingru membereskan meja, dia akan berdiri. Dengan cepat, aku menangkap lengannya dan menekannya kembali. Suara kita sedikit keras. Beberapa orang di kelas melihat ke arah kami. Aku menurunkan suaraku. Kamu ngapain? Wajahmu sudah mulai bengkak. Row melihatku dengan puas di matanya yang ketakutan. Tanpa rasa bersalah terus berbohong. Tidakkah kamu merasa pipimu semakin gatal? Sekarang lebih merah daripada sebelumnya. Aku melihat jam di dinding belakang dan sedikit ragu. Tapi sebentar lagi sekolah selesai. Bagaimana kalau kita pergi nanti setelah sekolah? Masih ada 15 menit hingga sekolah selesai. Menatapku dengan tenang. Apakah kamu mau keluar dari sini dengan wajah bengkak seperti kepala babi? Baiklah. Aku telah terpengaruh untuk mulai merapikan tas. Aku merapikan barang-barangku dan kemudian berbicara sedikit dengan ketua kelas. Baru saja aku selesai berbicara. Su Qingru sudah berdiri. Di tengah tatapan heran dari teman-teman sekelas. Dengan ekspresi datar berjalan menuju tempat ketua kelas. Membungkuk dan berkata beberapa kata padanya. Aku sama sekali tidak bisa memanggilnya. Aku melihat dengan jelas bahwa ketua kelas sepertinya melirik ke arahku. Kemudian dia mengangguk. Su Qingru juga menoleh dan melihatnya. Memberi isyarat oke dengan tangannya. Lalu dia keluar. Aku tahu dia menunggu di luar kelas. Jadi aku mempercepat proses merapikan tas. Dengan cepat juga di bawah tatapan semua orang. Sampai di ruang kesehatan. Saya mengikuti Su Qingru. Baru saja masuk, saya mendengar dokter sekolah tertawa dan bertanya. Ini apa? Dia menjawab. Sepertinya ini serbuk sari. Dokter sekolah dengan tegas menggelengkan kepala. Omong kosong. Alergi serbuk sari tidak seperti ini. Satu batas datang. Beli satu batas datang. Dari tatapannya tidak ada emosi yang terlihat. Saya langsung merasa lemah. Segera saya merasa tidak terima. Saya tidak harus takut pada Su Qingru. Jadi saya merapikan punggung dan berkata kepada dokter sekolah. Camilan pedas enak. Kata pertama adalah gunung. Kata kedua hanya nada kesal. Mengatakan sesuatu. Mencoba sekali. Dan itu pedas. Baiklah. Saya takut dia memberitahu orang tuaku. Karena orang tua saya tahu saya alergi camilan pedas. Tentu saja, semua sudah terungkap. Jadi saya memutuskan untuk tidak peduli lagi. Saya masih punya salep yang belum saya gunakan terakhir kali. Anda lihat, apakah masih bisa menggunakan ini atau tidak? Saya membuka resleting tas. Ambil salep dan letakkan di meja depan dokter. Qingru menatapku lagi dengan tatapan. Mengobrol dengan santai. Hanya membuka mulut tanpa berbicara. Dia tidak melakukan tindakan lain dan terus melihat dokter. Dokter melihat daftar bahan dan memanggilku. Dia mengenakan sarung tangan dan memeriksa dengan teliti. Memeriksa wajahku lalu mengangguk. Tapi, saya akan memberikan resep obat lain untukmu. Wajahmu sangat merah. Sepertinya ada lebih dari satu alergi. Saya sarankan kamu pergi ke rumah sakit untuk tes alergi jika ada waktu. Mungkin kamu alergi terhadap 2 jenis makanan. Dokter tersenyum dan menggodaku. Dia berbalik dan mengambil obat. Aku secara diam-diam melirik ke arah Qingru. Aku menemukan Qingru juga menatapku dengan tatapan tidak baik. Salepnya sudah siap. Dia kembali ke penampilan biasanya. Senyum itu tidak mencapai matanya. Dia perlahan bertanya. Apakah kamu tahu bahwa kamu alergi terhadap makanan pedas? Dia seolah bertanya tetapi dengan nada pernyataan. Sangat luar biasa. Dia sudah pergi mengadu kepada ibuku dalam 1 jam. Semua marah. Aku memang salah kan?
Su Qingru tidak menyangka dia langsung mengakui kesalahan. Sepertinya dia tersenyum sedikit. Dia juga mengelus rambutku lagi. Yang penting tahu kesalahan itu. Ayo cuci muka, aku antar kamu pulang. Percakapan. Aku mengerutkan bibir dan melihatnya dengan aneh. Sungguh, kamu pulang juga lewat jalan yang sama. Pulang. Aku kembali mengangkat bahu dan terus menariknya. Melihat dengan penuh harap Su Qingru yang berdiri di pintu. Bisakah kamu tidak memberitahu orang tuaku? Su Qingru tertawa kecil sambil menyilangkan tangannya. Bersandar di ambang pintu. Masih perlu aku katakan? Wajahmu bisa terlihat alergi dari jarak 10 meter. Bukan, aku tahu tidak bisa menyembunyikannya. Ini karena alergi. Sebenarnya, ibuku sudah marah padaku karena nilainya. Jika dia tahu lagi bahwa aku diam-diam makan makanan pedas sampai wajahku jadi begini. Kata-kata di belakang tidak terucap, aku melihat Qingru. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan untuk berbicara sejenak. Aku melanjutkan berbicara. Jangan mengatakan ini kepada orang lain. Aku bisa memberimu uang. Aku menambah tawaranku padanya. Apakah aku terlihat seperti gangster atau tampak sangat kekurangan uang? Su Qingru merasa marah dan lucu pada saat yang sama. Jadi, aku mengubah uang menjadi barang. Kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan. Dan aku takut dia akan marah. Atau apakah itu akan membuatnya tidak nyaman? Sepertinya jika terlihat seperti tidak punya makanan untuk dimakan. Dia menambahkan satu kalimat. Kapan kamu ingin sesuatu, aku bisa memenuhinya. Su Qingru berkedip dan tidak berkata apa-apa. Tapi terlihat seolah-olah ada sedikit ragu. Melihat situasi itu, aku tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Apakah ini sudah berlebihan? Ini harus sesuatu yang bisa aku lakukan. Tidak melanggar hukum dan norma moral pribadi serta sosial. Ini adalah tentang moral pribadi dan sosial. Ini bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk diminta. Permintaanmu cukup ketat. Aku bergumam pelan. Jadi, kamu tidak akan benar-benar memintaku untuk membunuh atau membakar sesuatu, kan? Ayo pergi. Su Qingru memberikan masker yang baru dibeli di luar padaku. Teman sekelas Jiang Yichen yang alergi serbuk sari. Setelah pulang sekolah, Su Qingru menemaniku pulang. Ternyata ibu melihat wajahku yang memerah tidak bisa ditutupi oleh masker. Zhang Hui mulai memarahi. Ayahku menghentikannya sejenak. Qingru juga ada, biarkan mereka masuk dulu. Yichen, mengapa wajahmu jadi begini? Aku tidak berani bicara dan hanya melirik. Su Qingru lalu bilang bahwa dia menemaniku. Saat di kantor, aku mencium seikat bunga. Sepulangnya, aku jadi alergi serbuk sari. Dia bahkan menyebutkan nama bunga yang belum pernah dia dengar. Lagi pula, Su Qingru terlihat sangat tenang. Apa yang dia katakan terdengar sangat meyakinkan. Bahkan aku sendiri pun percaya. Su Qingru kembali memberikan obat padaku. Dia menjelaskan kepada ayahku tentang dosis, cara penggunaan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Ayahku mencatatnya. Aku seperti bayi yang belum bisa berbicara. Biarkan mereka merawatku. Sebagai latar belakang, ibuku tiba-tiba memotong kami dan melihatku. Kenapa kamu tidak mengatakan sendiri? Mulutkah? Biasanya seperti apa? Ayahku mendorongnya sedikit dengan nada menyalahkan. Apa yang kau katakan? Anak-anak memang seperti ini. Saya sudah terbiasa berdiri dan melihat. Hanya merasa beberapa orang. Di hadapan Su Qingru. Pada saat itu Su Qingru kembali membuka mulut. Paman dan bibi. Tanggung jawab utama ada padaku. Yichen menemani aku ke kantor hanya untuk menunjukkan jalan. Jika tidak, dia juga tidak akan alergi. Karena ada orang lain, ibuku tidak mengatakan apa-apa lagi. Beserta kemarahan terhadap nilai ujianku. Juga untuk sementara ditekan. Setelah beberapa saat, aku pergi mencuci muka dan mengoleskan obat ditemani ayahku. Ibuku mengantar. Ibuku pergi. Keesokan harinya, kembali mengenakan masker. Sudah memakai masker. Bahkan tidak melepasnya saat pelajaran. Dalam beberapa hari ini, ibuku memang merasa prihatin dengan wajahku. Merasa marah. Hanya saja aku harus berada di peringkat atas di kelas. Jika tidak, saya harus minta les privat. Sudah tiba lagi hari Jumat. Liu Yu datang membawa beberapa tiket taman bermain. Dia bertanya apakah saya mau pergi. Saya sedang menghafal rumus kimia dan tidak melihat sama sekali. Jika tidak, ibu saya akan menyewa guru les untuk saya. Setelah berbicara, saya melihat sekeliling. Saya memberi isyarat untuk sedikit menurunkan suara. Liu Yu memegang wajahnya dan tersenyum lebar. Sudah saya ajak sebelumnya. Dia cuma takut kalau hanya kita berdua akan terlalu canggung. Jadi, dia meminta saya untuk mengajak beberapa orang lagi. Saya tahu bocah ini tidak mungkin mengundang saya tanpa alasan. Apa kamu tidak takut saya merasa canggung? Pada saat itu, Su Qingru baru saja kembali. Liu Yu segera memberi ruang untuknya. Dia berdiri di jalur dan melanjutkan berbicara. Saya juga sudah janjian dengan Yang Yuting. Anda tidak akan merasa canggung. Mendengar itu, sudut bibir Su Qingru sedikit terangkat. Sebuah ide menarik muncul di benaknya. Dia tiba-tiba bangkit dan melihat ke arah saya.